Bab 41. Malapetaka berjalan. Ratu Charmila dengan lembut menempatkan jubah coklat di atas Kiriko. Kuharap aku bisa memberimu sesuatu yang sedikit lebih manis daripada coklat, tapi itu akan membuatmu menonjol seperti jempol yang sakit. Oh, tidak apa-apa. Jubah ini luar biasa. Terima kasih banyak. Jonde, Kiriko, dan aku saat ini berada di kamar ratu di istana kerajaan Termin. 2 hari telah berlalu sejak kami pergi ke Barakue, dan Kiriko kembali ke dirinya yang ceria seperti biasanya, berkat bantuan Ratu Charmila. Terlepas dari kekhawatiran para prajurit, Ratu mengizinkan Kiriko masuk ke kamarnya dan bermain dengannya. Kebetulan, desas-desus menyebar seperti api, dan orang-orang Termin secara bertahap memisahkan diri dari gagasan bahwa Kiriko adalah monster yang menakutkan. Saat Kiriko dengan gembira memeriksa jubah barunya di cermin ukuran penuh, Jonde menjelaskan kepadanya. Kiriko, merupakan kehormatan besar untuk menerima hadiah dari ratu. Ini benar-benar, semua orang sangat baik padaku. Saya tidak bisa mulai menggambarkan betapa bahagianya saya. Saat mata ratu menyipit karena kegembiraan, dia berkata kepadaku. Dia gadis yang luar biasa. Ya, dia benar-benar. Seolah-olah, tidak. Ratu diam-diam menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum. Mungkin dia mengenang Putri Tiana sebagai seorang anak. Aku ingin tahu apakah dia akan mempercayaiku jika aku memberitahunya bahwa aku adalah reinkarnasi dari Putri Tiana. Aku ingin percaya dia akan melakukannya, melihat bagaimana dia menerima Kiriko, tapi... Apakah pahlawan kembali ke Galvano? Ya, dia melakukannya. Aku menjawab dengan nyaring, terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia tidak pernah mengambil hari libur. Apa dia akan baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Ini saya yang sedang kita bicarakan. Ratu mungkin khawatir, tetapi saya tidak, karena saya mengerti bahwa persiapan tanpa istirahat adalah cara pahlawan beroperasi secara normal. Mendesis. Ses. Oh, bicara tentang iblis. Ini adalah panggilan telepon ular bumi. Aku meraih ular tanah dalam pakaianku dan meletakkannya di telingaku. Rista, aku harus kembali ke Termin. Buka gerbang. Baik. Hampir segera setelah saya membuka gerbang, saya keluar dari sana. Jadi bagaimana bentengnya? Aku akhirnya menyelesaikannya hari ini. Jonde dan saya tidak bisa berkata-kata ketika kami melihat benteng di selatan Galvano tempo hari. Ada dinding batu yang dibangun di sekitar tanah yang luas, dengan banyak golem yang ditempatkan di sana juga. Di antara dinding-dinding itu berdiri sebuah benteng kokoh yang begitu menakjubkan sehingga sulit dipercaya bahwa satu orang bisa menciptakannya. Kami kembali ke Termin saat saya terus memperkuat dinding, tapi kupikir benteng sudah selesai saat itu. Dengan selesai, dia mungkin berarti dia menempatkan 120% untuk menyempurnakannya. Ketika saya memperhatikan ratu, dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Bisakah aku meminjam undet ini ketika Vengeful Empress Celemonik menyerang? Saya sangat terkejut bahwa saya hampir melompat ketika saya melihat saya menunjuk ke Jonde. Apa, Anda rela membawa seseorang bersamamu? Kamu. Oh, jadi kamu butuh bantuanku. Yah, saya akan senang, tetapi keputusan akhir ada di tangan ratu. Petik 2. Mengabaikan Jonde dan antusiasmenya, saya menjelaskan kepada ratu dan aku. Dia adalah undet, yang berarti dia pada dasarnya sudah dikutuk, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir dia dikutuk lagi. Bahkan jika secara kebetulan dia dikutuk atau terbunuh dalam pertempuran, itu tidak masalah, karena dia hanya zombie. Setelah mendengar kebenaran, suara Jonde menjadi tegang. Saya tidak dapat mempercayaimu. Aku di sini, tahu. Ya, saya. Setidaknya kamu seharusnya mengatakan itu ketika Jonde tidak ada. Apa? Tidak. Saya juga tidak ingin Anda berbicara di belakang saya. Kalian berdua adalah yang terburuk. Ratuku, tolong katakan sesuatu. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada orang mati. Lakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Petik 2. Apa, ratuku, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Saya mungkin serius, tetapi senyum nakal sang ratu adalah bukti bahwa dia hanya bercanda. Kiriko dan aku tertawa. The Vengeful Empress Celemonik, aku ingin tahu apakah dia akan membawa pasukan monster tipe kutukan juga. Aku bisa merasakan bulu-bulu di belakang leherku berdiri hanya dengan memikirkannya. Jonde, di sisi lain, memanggil salah satu bawahannya yang menjaga pintu. Ambil armorku dari kamarku. Ya Pak. Prajurit itu memberi hormat penuh semangat sebelum menuju kamar Jonde ketika saya menghentikannya. Lupakan armornya dan buat teh. Saya mungkin perlu menuangkannya padanya jika bau zombinya semakin parah.
Petik 2. Ya Pak. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Jangan, ya, Pak, dia. Kamu pikir kamu bekerja untuk siapa? Armor itu jelas jauh lebih penting daripada tehnya. Sementara Jonde dengan tegas menceramahi bawahannya, tiba-tiba aku melihat Seiya menatap Kiriko. Hei, apa itu? Hah, itu Kiri. Dia mengenakan jubah yang diberikan ratu padanya, jadi dia terlihat seperti seseorang yang memakai baju besi di bawah jubah dari jauh. Itu mungkin mengapa Seiya bingung. Namun, bukan itu yang dimaksud Seiya. Kenapa kamu tidak menyuruhku menggunakan transform dan mengubahnya menjadi manusia? Oh ya, kita seharusnya membuat Seiya mengubahnya menjadi seorang gadis kecil. Bagaimana aku tidak memikirkan itu? Aku putus asa setelah menyadari liontin bunga yang kuberikan padanya dan jubah dari ratu tidak ada artinya, tapi ternyata Kiriko menentang gagasan itu. Aku ingin tetap seperti sekarang jika tidak apa-apa, karena inilah aku yang sekarang. Beberapa saat hening berlalu sampai Seiya mengucapkan, masa bodoh. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud kasar. Jika itu yang kamu inginkan, maka itu yang terpenting. Suasana menjadi sedikit berat sampai Seiya tampak sedikit bergidik. Seiya. Dan bukan hanya aku yang menyadari perubahan itu, tapi Kiriko juga. Seiya, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa pusing? Petik 2. Tapi tiba-tiba, mendesis. Ses. Telepon ular bumi di bawah baju sirahnya mulai berbunyi. Itu adalah alarm yang sama yang berbunyi ketika korps mesin menyerang termin. Ular tanah bergetar saat Seiya menariknya keluar dari baju besinya. Sepertinya dia bisa mengaturnya agar bergetar juga. Saya kira ular tanah hanya membuatnya terlihat seperti Seiya bergidik. Seiya, apakah ada sesuatu yang terjadi di termin? Tidak, itu dari seekor ular bumi yang berjaga di pantai selatan Radral. Lalu apakah itu berarti pasukan Celemonik telah menyeberangi lautan? Itu mungkin. Tahan. Seiya menutup matanya. Sepertinya dia menghubungkan penglihatannya dengan ular bumi. Setelah beberapa saat berlalu, dia berkata, ada yang tampak seperti perahu kecil yang mendekati pantai. Aku bisa melihat seseorang di atasnya. Apakah itu Celemonik? Saya tidak tahu. Sang ratu dengan penasaran memiringkan kepalanya. Apakah monster kuat yang menguasai seluruh benua benar-benar mendayung ke sini dengan perahu sekecil itu? Tentunya dia akan membawa pasukan monster bersamanya jika dia berencana menyerang. Petik 2. Saya merasakan hal yang sama, itulah sebabnya saya membangun benteng yang kuat. Tapi kita tidak boleh berasumsi bahwa itu bukan Celemonik. Pahlawan, apa yang mereka kenakan? Saya tidak tahu. Kenapa kamu begitu tidak jelas? Apakah musuh masih terlalu jauh untuk melihat dengan jelas? Seiya merajut alisnya. Saya menghindari melihat secara langsung. Tidak mau mengambil risiko dikutuk dan diubah menjadi batu. Seiya, bahkan jika itu adalah Celemonik, aku ragu kamu akan dikutuk hanya dengan melihatnya. Saya mengatakannya sambil tersenyum, tetapi Seiya benar-benar serius. Ada rekaman video yang bisa kamu sewa di duniaku yang mengutuk siapapun yang melihatnya. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan dikutuk melalui kontak visual. Yah, tidak, itu jelas tidak nyata. Selain itu, tidak mungkin mereka akan menyewa kaset video terkutuk di toko persewaan, tapi alih-alih menunjukkan yang sudah jelas, aku tutup mulut dan mengangguk. Bagaimanapun, aku akan pergi ke benteng untuk menganalisis musuh dengan aman. Rista, buka gerbangnya. Meskipun saya tidak berpikir itu Celemonik, itu masih mencurigakan. Setelah membuka gerbang, aku mengalihkan pandanganku ke Kiriko. Apa yang akan kamu lakukan, Kiri? Anda bisa tinggal di sini jika Anda mau. Petik 2. Aku bagian dari tim. Aku ikut denganmu. Kiriko kemudian mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Aku mengangguk, dan ratu tersenyum padanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang termin. Ada banyak golem di sini, dan seorang dewi raksasa sedang berjaga di luar tembok. Terima kasih telah mengizinkanku ikut denganmu. Memang, satu-satunya hal baik tentang sampah itu adalah ukurannya yang besar. Hei, berhentilah memanggilnya sampah. Seiya perlahan membuka gerbang menuju benteng. Jonde, Kiriko, dan aku mengejarnya. Kami mengikuti Seiya melalui jalan berdinding batu seperti penjara bawah tanah ketika. Hei, ini jalan buntu. Jonde mengeluh, berdiri di depan dinding batu di depan kami. Saat itulah tanah di bawah kaki kita mulai berguncang. Apa? Tiba-tiba saya merasa seperti melayang, dan tubuh saya mulai naik turun. Setelah beberapa saat berlalu, saya tiba-tiba berhenti. Seiya, apa itu tadi? Ini seperti lift. Kami berada di bawah benteng sekarang.
Tunggu, apa? Bahkan aku bisa melihat seberapa kuat benteng Seiya. Dia tampaknya telah melakukan banyak pekerjaan untuk mempertahankannya, namun, dia juga membuat tempat perlindungan di bawah tanah. Kupikir aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang terlalu berhati-hati, tapi inilah aku. Terlepas dari keheranan kami yang bisu, Seiya berjalan menyusuri jalan bawah tanah sampai dia mencapai pintu kayu. Saya mengikutinya ke dalam, di mana saya terkejut lagi. Batu pijar menerangi ruangan yang luas, dan ember berisi air yang tak terhitung jumlahnya berjejer di lantai. Ember menampilkan berbagai tempat di dekatnya, seperti laut, dataran, dan area di sekitar benteng. Selain itu, Seiya telah menciptakan apa yang tampak seperti deobservasi dari batu. Banyak ular tanah mencuat darinya seperti mikrofon. Ini seperti ruang observasi di menara pengawas yang berevolusi menjadi ruang kendali. Dengan alis rajutan, Seiya menatap lekat-lekat ke salah satu ember. Tapi ketika saya melihat monitor juga, saya terkesiap. Perahunya kosong. Sebuah perahu kosong terletak di pantai. Siapapun yang berada di kapal itu, telah mendarat di Radral. Aneh, sementara aku tidak melihat langsung, aku memastikan ular tanah terus mengawasi perahu. Seiya, kemana mereka pergi? Bersantai, saya memiliki ular tanah yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di sekitar benteng. Saya akan menemukan mereka dalam waktu singkat. Petik 2. Seiya lalu melirik Jonde. Jonde, kamu sudah bangun. Siap kapan kamu siap? Jonde berdiri dengan pedangnya, tapi Seiya menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya pikir kami berangkat untuk berperang. Petik 2. Tidak, tugasmu adalah mengawasi musuh di monitor ular bumi. Itu dia. Selain rekaman terkutuk, hanya mendengarkan suara musuh mungkin akan mengutukmu juga. Jadi kamu akan memeriksanya, karena kamu adalah undead. Jadi pada dasarnya aku adalah seorang pengecap makanan yang memeriksa racun. Iya, sekarang lihat ke dalam ember. Aku akan membuat kamera ular bumi mendekati musuh. Jonde dengan gentar mengintip ke dalam ember. Kemudian dia perlahan mulai merangkai kata-katanya. Dia menuju benteng. Dia terlihat seperti manusia wanita, tapi dengan dua kepala. Nada kesal Jonde berangsur-angsur menjadi serius. Aku belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Itu pasti Celemonik. Bagaimana kamu tahu? Anda bahkan tidak bisa menggunakan scan, kan? Saya melakukan banyak penggalian, tetapi tidak banyak informasi tentang Celemonik. Penampilannya saja tidak cukup untuk dilewati. Petik 2. Tidak, itu Celemonik. Aku belum pernah melihat monster yang mengancam seperti itu. Rerumputan di sekelilingnya mati dengan setiap langkah yang dia ambil. Sementara Seiya selalu mengolok-oloknya, Jonde masih seorang jenderal berpengalaman. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Apa yang dia lakukan. Dia menggumamkan sesuatu, tapi itu tidak bisa dimengerti. Setelah beberapa saat berlalu, Seiya dengan tegas mengangguk. Baiklah, sepertinya kamu tidak bisa dikutuk hanya dengan melihatnya atau mendengarkan suaranya. Jonde, kamu bisa kembali ke termin sekarang. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Jangan absurd, aku tidak akan kembali. Seiya mendorong Jonde menyingkir dan mengintip ke dalam ember sementara Kiriko dan aku dengan takut-takut mengintip juga dari belakang. Saya melihat seorang wanita berjalan saat gaunnya yang panjang dan compang camping terseret di tanah. Ada cuplikan close-up dari musuh yang ditampilkan di ember tetangga juga. Ada seorang wanita dengan rambut hitam panjang dan acak-acakan, dan tepat di sebelah kepalanya ada seorang lagi, yang ini dengan rambut hitam indah yang diikat ke belakang. Monster itu memiliki 2 kepala, seperti yang dikatakan Jonde. Wanita berambut kusut itu berteriak. Itu salahmu, Monica. Wanita dengan rambut diikat ke belakang dengan tenang menjawab. Tidak, Selena, itu kamu. Yang saya lakukan hanyalah mencungkil mata sanak. Omong kosong. Yang saya lakukan hanyalah mematahkan hidungnya. Petik 2. Apa hal yang menakutkan untuk diperdebatkan? Selena, pahlawan adalah yang harus kita khawatirkan saat ini, bukan orang mati. Saya mendengar bahwa Grand Leon dan Oxrio dikalahkan. Kita harus waspada. Aku tidak peduli. Aku yakin pahlawan akan terkejut, karena kita datang sendirian. Bagaimanapun, gerakan yang benar-benar kuat itu dalam jumlah kecil. Tapi Selena, sang pahlawan tidak akan terkejut, karena mata kepala tiba-tiba terbuka lebar, dan mata kami bertemu melalui monitor. Pahlawan sudah mendengarkan percakapan kita. Aku mengguncang Seiya sambil gemetar. Seiya, mereka tahu kita sedang menonton. Ya, aku akan memindahkan ular bumi.
Meskipun terlihat dari dekat, sebenarnya ada lebih dari 30 meter antara kamera ular tanah ini dan mereka. Itu jauh sekali. Itu kamera yang sangat bagus. Tapi saat dia akan memberi perintah kepada ular tanah, Seiya tiba-tiba berhenti. Mereka cepat. Apa deh? Bahkan sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, mata raksasa tak bernyawa muncul di monitor ular bumi. Kiriko dan aku jatuh ke belakang karena kaget. Musuh pasti sudah agak menjauh dari kamera karena kedua kepala sekarang sedang diproyeksikan ke monitor. Wanita dengan rambut rapi dan wanita dengan rambut acak-acakan mulai berbicara secara bergantian. Bagaimana kabarmu, pahlawan? Saya adalah permaisuri Vengeful Celemonik. Petik 2. Clean. Berhenti bersikap sopan, Monica. Itu menjijikkan. Ini aku. Aku adalah permaisuri Vengeful Celemonik. Kedua kepala itu terkekeh. Lebih penting lagi, aku datang untuk membalaskan dendam adikku Sanak. Aku harap kamu suka dikutuk, karena kamu akan menggeliat kesakitan sampai mati. Bab 42. Instruksi hati-hati. Monitor yang kami tonton tiba-tiba menjadi statis. Celemonik pasti telah menghancurkan ular tanah yang bertindak sebagai kamera. Bagaimanapun, Seiya mengirim ular bumi yang tak terhitung jumlahnya. Ember sebelah sudah menampilkan musuh berjalan santai dari sudut yang berbeda. Kiriko meraih ujung gaunku dan bertanya dengan suara yang meneteskan kecemasan. Mereka bilang akan membalaskan dendam saudara perempuan mereka, kan? Apa yang mereka bicarakan? Mungkin salah satu monster yang kita kalahkan setelah tiba di Isforia adalah saudara perempuan mereka. Tapi Seiya belum benar-benar mengalahkan apapun selain dari biskin dan mesin pembunuh. Tunggu, mungkinkah Seiya membunuh saudara perempuan mereka selama kehidupan masa lalunya di Isforia, ketika dia dulu ceroboh? Kiriko dan aku memeras otak kami tentang apa yang dimaksud Celemonik, tetapi Seiya tampaknya memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Itu tidak penting sekarang. Rista, bisakah kamu memeriksa status mereka? Status mereka. Saya menggunakan scan sambil melihat musuh melalui monitor, tetapi tidak ada yang terjadi. Itu tidak berhasil. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Berpola. Saya juga mencoba, tetapi tidak dapat melihat apapun. Padahal banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya. Kita bisa saja terlalu jauh dari musuh, atau mungkin scan tidak bekerja melalui monitor. Bahkan mungkin mereka menggunakan fake out atau memiliki aura terkutuk yang mencegah scan bekerja. Apapun penyebabnya, seram tidak mengetahui status musuh. Lebih buruk lagi, penampilan Celemonik tidak membuat mereka kurang menakutkan. Kiriko mengencangkan cengkeramannya pada gaunku saat dia melihat monster berkepala dua itu terkekeh sambil berjalan. Dalam upaya untuk menghibur diri, saya mengatakan kepadanya. Tetapi Celemonik sendirian, dan kami memiliki Seiya bersama dengan banyak golem di sekitar benteng juga. Benar, Seiya. Ya, saya menempatkan sekitar 2000 di luar. Petik 2. Monitor yang ditunjuk Seiya menampilkan bagian depan benteng dalam sudut lebar, memungkinkan kita untuk melihat sosok gagah dari golem yang berbaris di sekitar benteng. Kiriko dan aku menghela napas lega. Namun, Celemonik terus maju dengan ceroboh menuju benteng yang tak tertembus, dijaga oleh golem, sendirian. Kepala dengan rambut acak-acakan menunjukkan ekspresi jijik. Orang macam apa yang akan menyiapkan golem sebanyak ini? Seberapa pengecutnya pahlawan ini? Anda bisa menganggapnya sebagai suatu kehormatan, tergantung bagaimana Anda memikirkannya. Ini hanyalah bukti seberapa besar ancaman Empress Celemonik sebenarnya. Sayangnya, tidak ada alasan untuk melawan mereka. Ya, tidak masalah berapa banyak dari mereka. Kedua kepala kemudian secara bersamaan melantunkan langkah siluman. Saya berkedip, dan tiba-tiba, mereka tidak terlihat di manapun. Tidak peduli berapa kali aku memeriksa layar, yang bisa kulihat hanyalah golem dan benteng. Di sana. Seiya menunjuk dengan dagunya ke ember yang sedikit lebih jauh dari kami. Di monitor adalah pandangan mata burung dari pintu masuk benteng dan Celemonik sudah berdiri di depannya. Jonde dan aku tidak bisa mempercayai mata kami. Tidak mungkin. Kapan dia sampai di sana? Petik 2. Mustahil. Bagaimana monster itu bisa melewati pertahanan golem? Wanita dengan rambut acak-acakan memperhatikan kamera ular tanah di atas pintu masuk, jadi dia menatap langsung ke kamera dan mendesis. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Aku akan berteleportasi ke sana dan menggorok lehermu yang lemah. Oh, Selena, mengapa Anda harus mengungkapkan rahasia kemampuan kami? Petik 2. Ups, salahku. Itu tidak masalah. Lagi pula tidak ada cara untuk mencegahnya.
Bulu-bulu di leherku berdiri saat aku mendengarkan percakapan para suster Celemonik. Apa itu berarti mereka bisa tiba-tiba berteleportasi ke sini? Saya pikir benteng kokoh ini aman, namun saya merasa seperti tiba-tiba ditikam dari belakang dengan pisau dingin. Jonde menghunus pedangnya sementara Kiriko dan aku melihat sekeliling dengan ketakutan. Hanya Seiya yang tetap tenang. Bersantai. Mereka mungkin bisa berteleportasi, tetapi mereka tidak bisa berteleportasi kemanapun mereka mau. Jika mereka bisa, mereka akan berteleportasi tepat di sebelah Rista dan aku saat kami berada di termin. Plus, mereka tidak perlu menyeberangi lautan dengan perahu. Kemampuan teleportasi mereka ada batasnya. Batas. Saya dapat menyimpulkan beberapa. Mereka hanya bisa berteleportasi melintasi daratan yang bersebelahan, atau hanya ke tempat-tempat yang bisa mereka lihat. Bagaimanapun, strategiku akan berubah berdasarkan apakah mereka benar-benar berteleportasi atau hanya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Seiya menyilangkan tangannya. Apapun masalahnya, tidak ada yang tidak saya harapkan. Itu tidak akan menjadi masalah. Jonde, Kiriko, dan aku bertukar pandang untuk beberapa saat sampai Jonde mengerucutkan bibirnya, tertawa kecil, dan menyarungkan pedangnya. Suasana tegang perlahan memudar. Penampilan dan perilaku menakutkan Celemonik, bersama dengan kekuatan untuk berteleportasi, biasanya akan menjadi sesuatu yang membuat panik, tetapi seperti biasa, Seiya bahkan tidak gentar. The Vengeful Empress Celemonik adalah sebuah misteri, tetapi dalam arti tertentu, begitu juga pahlawan. Sekarang aku memilikimu tepat di tempat yang aku inginkan. Seperti nengat yang terbang ke dalam api. Sangat menenangkan mendengar Seiya mengeluarkan kalimat yang biasanya Anda dengar dari penjahat. Iya. Seiya bisa mengalahkan siapapun. Bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil sampai di sini, Seiya dapat menggunakan Berserk Phase 2.7 dan menghancurkannya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi saat itu terjadi. Bam! Aku mendengar suara benturan yang memekakkan telinga. Ketika saya melihat ke arah keributan, wajah Seiya didorong ke dalam ember monitor ular bumi. Saya kaget. Seiya bahkan tidak bergerak karena wajahnya tetap pas di ember. Ini seperti adegan konyol dari komedi. Hei, ini bukan waktunya bercanda. Ya, apa yang kamu lakukan, Seiya? Jonde dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Kiriko, di sisi lain, bergegas ke arahnya dan mengguncang tubuhnya. Seiya, apakah kamu baik-baik saja? Oh, Kiri, jangan khawatir. Tidak mungkin Seiya dalam bahaya. Kiriko mengangkat Seiya, tetapi matanya tetap tertutup dan tubuhnya lemas. Saat Seiya terbaring di tanah, Kiriko meletakkan tangannya di dada dan wajahnya. Dia masih bernafas. Dia juga punya detak jantung. Tapi dia tidak sadar. Aku mengirim senyum ke Kiriko saat dia panik. Jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Dia baru saja berakting lagi, seperti yang dia lakukan dengan Oxrio. Aku tidak tahu apa yang pahlawan coba lakukan, tapi itu sudah cukup. Pahlawan, bangun, kata Kiriko. Tapi mata Seiya tetap tertutup. Kiriko kemudian menarik gaunku. Rista, periksa status Seiya. Petik 2. Saya menggunakan scan saat dia mendesak saya untuk bergegas. Seiya RYUUGUIN. Pekerjaan, Spellblade Bumi. LV, 99 Max. HP, 321.960. MP, 88.155. ATK, 293.412. DEF, 287.644. SPD, 268,875. MAG, 58.751. GRW, 999 Max. Lihat, apa yang saya katakan. Dia masih memiliki HP maksimal. Sebuah getaran tiba-tiba menyentak tulang punggungku. Tunggu. Kenapa aku bisa melihat status Seiya padahal biasanya disembunyikan dengan fake out? Apa itu berarti dia benar-benar? Tidak, Seiya. Aku bergegas ke Seiya dan memeluknya setelah akhirnya menyadari gawatnya situasi. Mengapa? Apa yang salah? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Berdiri di sampingku, Jonde perlahan menjadi pucat. Apakah ini kutukan Celemonik? Apakah pahlawan benar? Apakah dia dikutuk hanya dengan melihat monster itu? Petik 2. Apa? Tapi lalu mengapa kita baik-baik saja? Petik 2. Di tengah kepanikan dan teriakan kami. Itu mungkin bukan kutukan. Suara tenang Kiriko menonjol. Setelah saya menghela nafas panjang, saya bertanya. Lalu kenapa menurutmu Seiya pingsan?
Karena hatinya sakit. B. Dia kesakitan. Seiya. Iya. Kiriko dengan lembut menggosok rambut hitam mengkilap Seiya. Dia telah menahan emosinya selama ini. Bahkan setelah kembali ke dunia roh atau ketika dia melihat semua tubuh itu di Barakue, dia terlihat seperti kesakitan. Sebenarnya, itu kembali bahkan sebelum itu. Seiya sudah kesakitan sejak aku bertemu dengannya. Kiri. Bagaimana robot bisa tahu itu? Tetapi saat berikutnya, saya mendengar suara yang tidak menyenangkan datang dari ember. Tangan dendam. Suara mereka selaras saat Celemonik mengacungkan tangan kanan mereka ke golem di sisi lain monitor. Tinju mereka hanya menggoresnya, tetapi segera hancur menjadi debu. 3 golem kemudian mencoba untuk menyerang mereka dari arah yang berbeda, tetapi mereka semua berubah menjadi debu juga dari sentuhan tangan mereka. Celemonik terkikik setelah memusnahkan setiap golem terakhir yang menjaga pintu masuk benteng. Membosankan. Manusia jauh lebih menyenangkan, karena anggota tubuh mereka terlepas dan darah menyembur kemana-mana. Jangan khawatir, Selena. Tidak akan lama sebelum kita bisa menyaksikan pahlawan dan teman-temannya meratap kesakitan saat mereka mati. Petik 2. Astaga, seberapa menakutkan mereka. Kami tidak memiliki peluang tanpa Seiya. Aku akan membuka gerbang. Kami mengambil Seiya dan mundur ke dunia roh untuk saat ini. Jonde, bawa Seiya. Kamu mengerti. Saya membuat gerbang ke dunia roh, membuka pintu secepat yang saya bisa, dan terperanjat saat melihatnya. Sebuah dinding putih menutup portal. Ini kekuatan batu mantra. Tidak, apakah ada batu mantra di tubuh Celemonik seperti halnya Grand Leon? Kalau begitu, itu artinya, kita tidak bisa kembali ke dunia roh saat mereka ada di dekat sini. Dewi, jika kita tidak bisa kembali ke dunia roh, lalu bagaimana kalau kembali ke termin untuk saat ini? Pahlawan mungkin pulih jika kita memberinya waktu untuk beristirahat. Aku benci mengakuinya, tapi kita tidak akan punya kesempatan tanpa dia. Kau benar. Saya membuat gerbang ke termin. Meskipun kami tidak dapat kembali ke dunia roh selama pertarungan melawan Grand Leon, kami dapat melakukan perjalanan di dalam benua. Tetapi ketika saya membuka pintu gerbang, saya bergidik, karena tepat di depan mata saya berdiri tembok putih lainnya. Kami terjebak. Jonde dengan getir bergumam di sisiku. Dia segera menghadapi Seiya sekali lagi dan mengguncang bahunya. Hei, bangun. Jonde, tolong tunggu. Seiya perlu istirahat. Kami tidak punya waktu untuk itu. Jonde menunjuk ke ember dengan cuplikan langsung Celemonik memiringkan kepala mereka sambil berdiri di suatu tempat yang sangat segar di pikiran kita. Monica, sepertinya kita menemui jalan buntu. Bukankah itu tempat kita naik lift ke ruang kontrol bawah tanah? Bagaimana mereka sampai di sana begitu cepat? Jelas mereka berteleportasi. Aku diam-diam menatap langit-langit. Celemonik mungkin hanya beberapa puluh meter di atas kita. Kami tanpa bergerak menatap bolak-balik antara langit-langit dan monitor ember dengan napas tertahan sampai Celemonik akhirnya pergi. Tapi tepat saat aku menghela nafas lega, tiba-tiba aku mendengar suara Celemonik datang dari ember. Celena, aku menemukan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Celemonik kemudian menuju ke tangga. Mereka pasti memperhatikan kamera ular tanah yang dipasang di sepanjang jalan, karena kepala dengan rambut acak-acakan menjulurkan lidahnya yang panjang dan berteriak. Siap atau tidak, kami datang. Hiahaha. Sekarang, kutukan macam apa yang harus kita gunakan? Bagaimana dengan kutukan yang membuat setiap tetes darah keluar dari tubuh mereka saat mereka masih hidup? Atau kita bisa membuat mereka mulai membusuk? Aku yakin itu akan membuat mereka menderita. Saat Celemonik menghilang dari monitor, Jonde berteriak panik. Ini tidak bagus. Mereka menemukan tangga ke ruang bawah tanah. Kita tidak punya banyak waktu. Apa yang harus kita lakukan? Aku berkeringat seperti orang gila, dan napasku menjadi berat. Jika mereka menemukan kita seperti ini, semuanya berakhir. Kita semua akan mati. Tapi kita juga tidak bisa kabur, jadi, apa yang akan kita lakukan? Sementara aku panik. Sesuatu yang panjang dan tipis tiba-tiba melompat keluar dari hadapanku. Ini Celemonik. Rista. Itu hanya salah satu dari ular bumi Seiya. Kau benar. Sepertinya ada sesuatu di mulutnya. Jonde benar. Ular tanah memberiku selembar kertas kasar. Berikut ini tertulis di atas kertas. Rista, jika kamu membaca ini, itu berarti sesuatu terjadi padaku selama pertarungan melawan Celemonik. Meskipun saya bahkan tidak ingin memikirkannya, saya tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa saya mungkin sudah mati. Saat Jonde dan Kiriko membaca surat di pundakku, Jonde berkata dengan nada pelan.
Apa ini? Apakah ini surat wasiat? Tapi Seiya masih hidup. Ada orang yang menulis surat wasiat jauh sebelum mereka meninggal. Kebetulan, aku tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi padaku setelah aku mati. Tetapi itu tidak penting. Apalagi yang dikatakan surat itu. Saya selalu memperhatikan kesehatan saya dan menjaga diri saya sendiri, tetapi ada beberapa hal yang tidak mudah untuk dicegah, penyakit mendadak, bencana alam, dan kecelakaan, untuk beberapa nama. Oleh karena itu, saya berencana untuk meninggalkan surat ini untuk Anda untuk berjaga-jaga jika hal seperti itu terjadi pada saya. Jonde kemudian pada dasarnya berteriak ke telingaku. Bukankah ini waktu yang buruk untuk membaca surat? Celemonik akan menuruni tangga saat kita berbicara. Petik 2. Jonde, tunggu. Lihat ini. Bahkan mungkin saat kamu membaca ini, benteng telah dibobol dan Celemonik sedang menuruni tangga menuju ruang kendali bawah tanah di mana kalian semua berada. Namun demikian, saya ingin Anda membaca surat ini sampai akhir. Apa yang? Itulah tepatnya yang terjadi. Ngomong-ngomong, ayo terus membaca, Rista. Celemonik mengira mereka adalah pemburu yang mendekati mangsanya, tidak menyadari bahwa merekalah yang terjebak di sudut. Rista, benteng ini sendiri adalah jebakan raksasa. Hampir tidak mungkin bagi apapun selain monster kuat untuk mengalahkan banyak golem dan mencapai tangga menuju lantai bawah tanah benteng. Singkatnya, tangga itu dibuat untuk menjebak monster yang paling kuat sekalipun. Celemonik menuruni tangga menuju neraka, pintu masuk ke labirin bawah tanah berlantai 30 yang dibuat dengan sihir bumi. Sebuah labirin bawah tanah, 30 lantai. Jonde, Kiriko, dan aku secara alami melihat ke langit-langit. Saya benar-benar berpikir mereka sudah tepat di atas kita. Apakah itu berarti kita sebenarnya berada di lantai bawah labirin bawah tanah yang rumit? Saya percaya sangat tidak mungkin bahwa saya benar-benar mati. Saya mungkin hanya lumpuh sementara karena suatu alasan. Apapun masalahnya, jika kamu mengikuti instruksiku dengan hati-hati, maka kamu bahkan akan bisa mengalahkan Celemonik. Ada sesuatu yang tertulis di ujung kertas kasar, hampir seperti tanda tangan. Disiapkan dengan sempurna. Aku mengalihkan pandangan dari kertas dan melihat tubuh lemas Seiya di lantai. Jika tidak sadar adalah bagian dari persiapan yang sempurna, maka kurasa. Saat itulah. Rista, lihat. Mataku melesat ke arah yang ditunjuk Kiriko dan melompat kaget. Semua monitor ular tanah, yang menampilkan rekaman area di sekitar benteng, perlahan berubah menjadi kamera yang dipasang di dalam labirin bawah tanah. Selain itu, sesuatu yang tampak seperti tombol tiba-tiba muncul dari dek batu di kejauhan. Itu berubah menjadi ruang kendali untuk labirin bawah tanah. Jonde mengerutkan kening sambil menyilangkan tangannya. Saya mengerti bahwa kita berada di lantai bawah tanah ke-30, jadi kita tidak dalam bahaya langsung, tetapi bagaimana kita bisa mengikuti perintahnya dengan hati-hati ketika dia tidak sadarkan diri. Ular tanah yang membawakanku kertas kasar itu menyelam ke dalam tanah. Apakah itu benar-benar mengerti apa yang dikatakan Jonde? Beberapa detik berlalu sampai tiba-tiba kembali dengan semacam gulungan di sekitar tubuhnya. Apakah ini petunjuknya? Tepat saat aku meraih gulungan itu, lusinan ular lain yang terbungkus gulungan juga muncul dari tanah. Saya sangat terkejut, saya jatuh di pantat saya, dan ular membawa semua gulungan ke satu tempat. Tidak lama sebelum gunung dari mereka telah menumpuk. Kamu pasti sudah bercanda. Apakah ini semua instruksi? Petik 2. Jonde berteriak ketika dia melihat gulungan yang sangat banyak, dan aku merasakan hal yang sama. Lebih penting lagi, kapan Seiya punya banyak waktu untuk menulis? Saya tidak akan terkejut jika dia pingsan karena kelelahan menulis semua ini. Seekor ular tanah dengan dingin menatap Seiya sebelum menyerahkan saya gulungan lain dengan instruksi berikut. Jika saya mati, buka halaman 108. Jika saya tidak mati, buka halaman 266. Apa-apaan ini? Buku petualangan pilih jalanmu. Petik 2. Dewi. Buku macam apa itu? Mereka dulu populer di dunia Seiya. Anda mendapatkan pilihan selama cerita, dan setiap pilihan membawa Anda ke jalan yang berbeda. Mereka keluar dari gaya ketika novel visual keluar. Petik 2. Tidak ada yang Anda katakan masuk akal. Hei, kamu bertanya. Tolong berhenti berkelahi, kalian berdua. Ayo ikuti saja instruksi Seiya. Petik 2. Yah, Seiya masih hidup, jadi kurasa kita harus membuka halaman 266, tapi apakah kita benar-benar harus mencari secara acak di seluruh tumpukan ini? Tetapi ketika saya melihat dengan tajam tumpukan besar itu, seekor ular tanah mendesis dan melompat ke dalam gulungan-gulungan.
Setelah beberapa saat berlalu, itu muncul dengan gulungan yang terbuka dan menunjukkan kepada saya. Nomor 266 tertulis di bagian bawah halaman. Oh, jika Anda menyebutkan nomor halaman, ular akan membawanya kepada Anda. Yah, itu nyaman. Saya membaca gulungan itu. Jangan naif dalam berpikir Anda bisa menunggu saya untuk sadar kembali hanya karena saya tidak mati. Skenario terburuk, saya bisa terbaring di tempat tidur. Anda harus bersiap untuk mengalahkan Celemonik sendiri. Tapi, yah, jangan khawatir. Saya telah meninggalkan instruksi yang bahkan monyet mati otak tidak dapat mengacau. Kasar. Pertama, saya akan memberi Anda penjelasan singkat tentang labirin. Tidak ada jebakan di lantai basement 1-5 yang dibangun seperti labirin. Ini hanya untuk mengulur waktu agar Anda semua terbiasa dengan sistem labirin. Bacalah dengan saksama buku petunjuk yang akan dibawa oleh ular tanah kepada Anda dan jawab pertanyaannya. Kiriko dan aku menerima gulungan yang dibawa ular bumi, tapi John Day menghadap ke monitor ember. John Day. Tidak peduli seberapa bagus pandangan ke depan pahlawan, tidak ada cara untuk memprediksi setiap hasil yang mungkin. Selain itu, dia menulis surat-surat ini bahkan sebelum bertemu dengan Celemonik, kan? Kita tidak bisa mengandalkan mereka. Saya akan mengawasi Celemonik. Petik 2. Tetapi, John Day, silakan baca apa yang tertulis di sini. Jika Celemonik memiliki kekuatan untuk berteleportasi, buka halaman 341. Aku tidak mungkin. Bagaimana dia tahu? Dia mungkin mempertimbangkan kemungkinan yang tak terhitung bahkan sebelum melihat Celemonik. Memiliki pandangan ke depan yang sangat baik sangat mirip dengan Seiya. Oh, bukan itu saja. Jika Celemonik adalah miskin, buka halaman 2687. Untuk tipe vampir, buka halaman 4743. Dan, oh, ini dia. Jika Celemonik memiliki 2 kepala, buka halaman 7878. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Mengapa bahkan ada halaman untuk itu? Ini telah melampaui pandangan ke depan normal. John Day, diam dan tonton Celemonik di monitor jika itu yang ingin kamu lakukan. Setelah itu, Kiriko dan saya membaca manual, menjawab pertanyaan, dan memilih pilihan yang tepat, tapi, setelah beberapa waktu, John Day tiba-tiba berteriak. Hei, Celemonik sedang menuruni tangga menuju lantai basement ke-6. Monster itu sudah membersihkan labirin. Celemonik berhasil melewatinya lebih cepat dari yang diharapkan. Jelas, mereka pasti telah berteleportasi melaluinya. Bagaimanapun, Kiriko dan aku sudah selesai membaca manualnya. Aku berdiri di samping John Day dan menatap ember yang menunjukkan pemandangan luas dari lantai 6 basement. Berbeda dengan lantai labirin yang rumit sebelumnya, tingkat ke-6 adalah jalan sederhana dengan hanya 2 belokan menuju ke tangga berikutnya. Kepala dengan rambut acak-acakan menguap. Betapa panjangnya labirin yang berlarut-larut itu. Monica menjawab. Itu sudah berakhir dalam waktu singkat, karena kami berteleportasi melaluinya. Oh, aku ingin tahu suara apa itu. Saat dia berbelok di tikungan, Celemonik memperhatikan batu raksasa yang menggelinding tepat ke arah mereka, tetapi mereka bahkan tidak terkejut. Sebuah perangkap batu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak seperti kita bisa berteleportasi ke sisi lain dari batu itu, karena itu menghalangi pandangan kita. Saya menjadi yakin akan sesuatu ketika saya mendengar Celena. Seperti yang diprediksi Seiya, mereka hanya bisa berteleportasi ke tempat yang bisa mereka lihat. Hanya ketika Celemonik berbalik untuk melarikan diri, mereka menyadari bahwa sebuah batu raksasa juga mendekati mereka dari belakang. Sempurna, monster itu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mereka akan dihancurkan. John Day bersorak, namun, naik, Selena, kita bisa menghindari batu sebesar ini. Mereka menghilang dan muncul kembali, sekarang tergantung dari langit-langit lorong. Mereka menghindari batu-batu besar. Seperti laba-laba. Batu-batu itu saling bertabrakan dan berhenti. Saat John Day mendecakkan lidahnya dan kedua kepala Celemonik terkekeh, aku menekan tombol di dek. Kaboom! Ledakan kuat mengejutkan John Day, dan video di ember hanya menunjukkan asap putih. Apa itu? Instruksi Seiya mengatakan untuk menekan tombol jika Celemonik menghindari batu-batu besar. Mereka sebenarnya adalah batu-batu bom yang jauh. Dia mengira kita akan menghindar, jadi dia menggunakan batu bom untuk meledakkan kita. Pahlawan macam apa yang melakukan itu? Petik 2. Kamera ular bumi lain di sudut yang berbeda menunjukkan Celemonik dengan pakaian compang camping karena ledakan. Celena berteriak. Punggungku, sialan. Baikku. Tenanglah, Selena. Ini tidak lebih dari luka bakar ringan. Sialan mereka.
Sialan mereka semua. Aku akan membunuh pahlawan itu, teman-temannya, dan setiap orang terakhir di benua ini. Celena mulai memuntahkan kutukan, tapi aku mencoba untuk tidak mendengarkan, karena dia membuatku takut. Saya kemudian bertanya pada Kiriko. Kiri, apa yang dikatakan instruksi untuk dilakukan selanjutnya? Biarkan aku memeriksa, jika serangan fisik berhasil, buka halaman 8193. Saya memeriksa instruksi baru. Ada jebakan di lantai 7 basement yang tanpa henti menembakkan panah ke arah Celemonik. Tunggu sampai mereka berteleportasi ke sudut untuk menembak. Mungkin ada jeda singkat hingga mereka dapat berteleportasi lagi, jadi manfaatkan momen itu dan tekan tombol. Celemonik dengan santai menuruni tangga. Luka bakar di punggung mereka tampaknya tidak menimbulkan banyak kerusakan. Mereka segera tiba di lantai bawah tanah ketujuh. Lantai di depan Celemonik bergelombang, membuatnya jelas bahwa itu adalah jebakan, jadi mereka berteleportasi melintasinya dan muncul kembali di sudut. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah di tikungan, ekspresi puas diri mereka menghilang, karena lubang kecil tiba-tiba muncul di dinding jalan. Saya menekan tombol seperti yang diinstruksikan Seiya kepada saya, dan panah keluar dari lubang yang tak terhitung jumlahnya. Poros-poros itu membubung ke arah Celemonik dari segala arah yang bisa dibayangkan, sehingga hampir tidak ada titik keluar. Sepertinya mereka perlu waktu sebelum mereka bisa berteleportasi lagi. Seperti yang diprediksi Seiya, Celemonik hanya menyilangkan tangan, melindungi kedua kepala. Kupikir mereka akan penuh lubang setelah itu, tapi ketika hujan panah berakhir, mereka berdiri tegak. Tumpukan anak panah yang patah berserakan di kaki mereka. Pertahanan mereka sangat tinggi sehingga panah tidak bisa menembus tubuh mereka. Celena meludah ke tanah. Hanya beberapa goresan. Jangan ceroboh begitu, Selena. Mata panah dilapisi dengan racun. Kita perlu membakar luka. Cek, pahlawan sialan itu. Ketika Celemonik akhirnya muncul di lantai basement ke-8, mereka tidak menggunakan teleportasi. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan menyusuri jalan setapak, ekstra hati-hati terhadap jebakan. Saya melihat instruksi Seiya. Setelah semua itu terjadi, Celemonik harus ekstra waspada terhadap jebakan saat mereka melanjutkan. Namun, tidak ada di lantai ini. Saat mereka perlahan dan gugup menyusuri jalan setapak, wajah Monika tiba-tiba menjadi cerah. Selena, aku bisa melihat tangga berikutnya. Iya, sepertinya tidak ada apa-apa di lantai ini. Cek, anak licik dari. Tapi saat kaki mereka menginjak langkah pertama. Jeritan Celemonik. Sebuah jarum besar menonjol dari anak tangga setelah muncul entah dari mana. Jonde bergumam heran. Sekarang dia memasang jebakan di tangga. Aku bisa mengerti kenapa mereka lengah. Ada catatan di instruksi yang mengatakan, jarum kuat terbuat dari pedang platinum. Saat darah hitam menetes dari kaki mereka, Celemonik menjerit mengerikan. Kamu akan membayar untuk ini, hero. Berbagai jebakan juga menunggu mereka di lantai dasar ke-9, seperti lubang dengan tombak yang keluar dari dindingnya. Celemonik berhasil menghindari mereka sebelum tiba di jalan buntu. Tergantung di dinding tanah adalah sebuah plakat dengan pesan berikut. Berapa kaki 4 di pagi, 2 di siang, dan 3 di malam. Tulis jawaban Anda. Di bawah bingkai adalah pena. Selena memiringkan kepalanya. Ini bodoh. Aku yakin tangga itu tidak akan muncul jika kita tidak memecahkan teka-teki itu, tapi itu tidak masuk akal. Tapi bibir Monika sedikit melengkung ke atas. Saya tahu jawabannya. Serius. Ya, jawabannya adalah kaboom. Saya mendengar ledakan lain datang dari ember. Kamera ular bumi juga menunjukkan statis. Kebingungan saya diikuti oleh ular tanah lain dengan gulungan lain. Di ujung lantai basement ke-9 adalah jebakan yang akan meledak saat musuh berpikir. Omong-omong, jawabannya adalah seseorang. Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Perangkap yang jahat. Ya, itu mengalir dengan kepribadian mengerikan sang pencipta. Meskipun ini jebakan kotor, ini sangat efektif. Ledakan itu meledak di tangan kiri Celemonik. Anku. Ketika saya perhatikan baik-baik, tubuh mereka terlihat sangat terpukul, punggung mereka hangus, tangan kiri mereka hilang, dan kaki mereka juga terluka. Hebat, kita bisa mengalahkan monster itu bahkan sebelum mereka mencapai lantai bawah tanah ke-30 dengan kecepatan seperti ini. Aku mengangguk setuju dengan pendapat Jonde. Setelah melihat melalui manual, saya sudah tahu bahwa jebakan menjadi lebih intens dan lebih licik dari lantai bawah tanah ke-10. Itu Seiya untukmu. Saya bisa mengerti mengapa dia mengatakan dia sangat siap, meskipun tidak sadar.
Sepertinya kita benar-benar bisa menangani ini sendiri. Dinding sebelum Celemonik runtuh. Meskipun mereka terengah-engah saat mereka melihat pembukaan. Hehehe, hahaha. Celemonik tiba-tiba mulai tertawa. Hahaha. Apa yang merasukimu, Monica? Ini konyol, benar-benar konyol. Aku sudah selesai memainkan game pahlawan. Tapi kita tidak bisa menjangkau mereka jika kita tidak menuruni tangga ini. Mereka ada di lantai bawah, kan? Jangan khawatir, Selena. Saya tidak perlu menggunakan tangga ini. Aku hanya butuh kekuatan baru untuk membawaku ke tempat pahlawan berada. Seperti bagaimana kita mendapatkan kekuatan baru setelah membantai adik perempuan kita, Sanak. Tangan kanan Celemonik meraih wajah Celena. Kau bercanda, kan? Monica. Sekarang giliranmu untuk mengorbankan dirimu, Celena. Es berhenti. Retak, muncrat. Hidung Celena terjepit saat bola matanya keluar dari kepalanya. Pemandangan yang sangat kejam dan mengerikan sehingga saya tidak bisa melihatnya secara langsung. Dia mengkhianati saudara perempuannya sendiri. Sebuah kepala hancur tergantung di sampingnya sendiri, Monica terkekeh gila. Hahaha. Dendam adikku Celena akan membimbingku ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tahu Anda mengawasi saya melalui mata ular bumi. Dan sekarang kita memiliki satu hal yang menghubungkan kita, akhirnya aku bisa bergabung dengan kalian semua di dasar labirin ini. Kami melihat tangan Celemonik dari dekat di monitor ular bumi yang kami tonton. Yeyah, ini berubah menjadi gelap. Jonde menyebutkan ini sambil melihat ke arahku. Tetapi pada saat berikutnya. Apa? Kiriko berteriak, suaranya bergetar. Tapi saat aku mengikuti tatapannya, aku melihat tangan berdarah mencuat dari ember yang menunjukkan rekaman Celemonik. Bunga. Api beterbangan, dan ruang di sekitar ember melengkung saat dia merangkak keluar. Dia menyeringai dengan ekspresi mengerikan. Kekuatan untuk berteleportasi antar dimensi, langkah dimensi. Jonde dan Kiriko membeku di tempat tanpa cara untuk melawan. Wahai jiwa-jiwa yang malang. Perangkap kecilmu tidak akan bekerja padaku lagi. Celemonik meraih wajahku bahkan sebelum aku bisa menahan diri. Aku akan membuatmu menderita ratusan, tidak, ribuan kali lebih banyak daripada yang kulakukan. Ini adalah situasi putus asa, tetapi pada saat berikutnya, wajahku berubah menjadi pasir dan memudar. Dan itu bukan hanya wajahku. Seluruh tubuhku berubah menjadi pasir sebelum ambruk ke tanah. Apa? Celemonik tercengang. Jonde dan Kiriko, yang berada di dekatnya, telah berubah menjadi pasir juga. Dan sekarang, Jonde, Kiriko, dan aku sedang menonton semua yang terjadi dengan pandangan luas melalui monitor di ember. Berdiri di sisiku, Jonde akhirnya angkat bicara. Hei, ruangan apa itu? Apa yang sedang terjadi? Itu adalah ruang kontrol palsu yang dibuat Seiya dengan boneka tanah yang terlihat persis seperti kita. Aku bisa melihatnya, tapi kupikir Celemonik mendapatkan kekuatan baru yang memungkinkannya untuk berteleportasi melalui ular bumi ke tempat kita menonton. Jadi mengapa itu terhubung ke kamar palsu itu dan bukan yang ini? Petik 2. Baca ini. Saya menunjukkan Jonde sebuah gulungan. Celemonik mungkin membajak seekor ular pramuka untuk datang merangkak keluar dari monitor seperti hantu. Untuk mencegah bencana seperti itu, saya akan memutuskan koneksi dengan menempatkan titik relay lain di antara kamera ular tanah dan monitor ular tanah. Ngomong-ngomong, ruangan tempat kalian semua berada bukanlah lantai bawah labirin bawah tanah. Anda berada di ruang kontrol bawah tanah yang terisolasi lebih dari beberapa lusin meter dari labirin bawah tanah. Selain itu, semua rekaman yang Anda tonton dari ember disampaikan melalui kamera ular tanah di ruang kontrol palsu, dan sirkuit video terputus sementara sebelum mengirim ulang data. Saya membanggakan mantan jenderal. Ini adalah jebakan pamungkas labirin bawah tanah. Ruang proksi. Bab 43. Momen besar Dewi yang tidak berguna. Cek. Setelah menyadari itu adalah jebakan, Celemonik mencoba berbalik, tetapi ruangan itu sendiri langsung ditelan oleh cahaya yang menyilaukan. Itu adalah ledakan yang sangat kuat sehingga membuat semua ledakan perangkap lainnya tampak seperti permainan anak-anak. Monitor menunjukkan statis, membuat kita berpikir bahwa ular tanah yang menangkap rekaman itu juga hancur dalam ledakan itu. Pada saat yang lain muncul dari tanah di ruang prosi dan mulai syuting. Huff. Celemonik berbaring telungkup di tanah dan berkedut. Selain tangan kirinya yang hilang di lantai dasar ke-9, dia juga kehilangan kaki kanannya. Dia hampir tidak bernapas. Tiba-tiba, api menyembur dari keempat dinding, menghanguskan semua yang terlihat. Langit-langit kemudian mengeluarkan suara berderit sebelum runtuh untuk menghancurkan Celemonik.
Apakah dia benar-benar harus pergi sejauh itu? Jonde terengah-engah pada jebakan yang tidak manusiawi. Ruang prosi adalah garis pertahanan terakhir. Oleh karena itu, Celemonik harus dihentikan di sini dengan cara apapun. Celemonik diserang tanpa ampun, seperti yang dia singgung dalam instruksinya. Setelah langit-langit yang turun kembali ke posisi semula, Celemonik tidak bergeming. Apa dia sudah mati? Aku akan memeriksa. Meskipun saya tidak bisa sebelumnya, saya mungkin dapat menggunakan ini sekarang karena dia telah benar-benar lumpuh. Mengira saya tidak akan rugi, saya menggunakan scan. Empress CELEMONIC. LV, 99 Max. HP, 1/666.666. MP, 1/66666. ATK, 666.666. DEF, 666.666. SPD, 666.666. MAG, 6.666. GRW, 999 Max. Perlawanan api, angin, air, petir, es, bumi, gelap, racun, kelumpuhan, tidur, kutukan, kematian instan, penyakit status. Kemampuan khusus, berkah Dewa Kegelapan LV, Max Curse Blast LV, Max Fog Teleport LV, Max Ketahanan Gelap LV, Max. Keterampilan, Grudge Hand, Stealth Step, Dimension Step, Bloody Sisteria. Kepribadian, ulet. Aku bisa melihat statusnya. Dia hanya punya 1 HP tersisa. Monster itu masih hidup bahkan setelah semua itu, ketahanan yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan khusus yang disebut ketahanan gelap. Kita mungkin perlu menggunakan sihir suci untuk menghabisinya. Aku menoleh ke Kiriko. Hei, Kiri, apakah ada cara untuk sampai ke tempat Celemonik dari sini? Ya, ada halaman di sini yang disebut, menggunakan lift bawah tanah untuk pergi ke ruang prosi. Setelah menghela napas dalam-dalam, saya dengan tegas menyatakan, aku akan memberikan pukulan terakhir. Tapi Kiriko mengulurkan gulungan padaku. Tetapi, Rista, lihat apa yang tertulis di sini. Bahkan jangan mendekati ruang prosi kecuali dalam keadaan darurat. Tapi dia hanya punya 1 HP dan 1 MP tersisa. Dia sudah hampir mati. Yang dia butuhkan hanyalah 1 pukulan bagus, dan semuanya berakhir. Selain itu, Celemonik sepertinya tidak memiliki senjata dengan chain destruction, jadi dia tidak bisa membunuhku. Akan lebih baik membunuhnya, mengingat dia masih bisa pulih dan mulai melampaui dimensi lagi. Aku menarik seekor ular tanah dari gaunku dan menyerahkannya kepada Kiriko saat dia menggeliat dengan cemas. Ini telepon ular bumi. Kita bisa menggunakan ini untuk berkomunikasi jika terjadi kesalahan, jadi kita tidak perlu khawatir, oke? Tapi, aku masih khawatir sesuatu akan terjadi. Itu akan baik-baik saja. Aku berlatih di bawah Dewi Kekayaan untuk saat-saat seperti ini. Jonde meletakkan tangannya di bahu Kiriko. Dewi telah mengambil keputusan, Kiriko. Kita harus percaya padanya. Kau benar. Aku akan kembali dalam waktu singkat. Saya membaca halaman berjudul, menggunakan lift bawah tanah untuk menuju ruang prosi, lalu menuju ke sudut ruangan. Setelah ular tanah muncul, saya menunjukkan halamannya dan mengangguk dengan tegas. Aku seharusnya bisa pergi ke tempat Celemonik sekarang. Setelah aku melambai ke Jonde dan Kiriko, tubuhku tersedot ke tanah. Demikian pula untuk secara bertahap naik kembali ke permukaan dengan gua seiring, saya diangkut melalui tanah sampai saya mencapai ruang prosi. Saya menemukan Celemonik tergeletak di tanah tidak jauh. Dewi, bisakah kamu mendengarku? Tiba-tiba aku mendengar suara Jonde keluar dari ular tanah di dekat dadaku. Ya, saya bisa. Saya baru saja tiba di ruang prosi. Petik 2. Hati-hati, Rista. Saya akan baik-baik saja. Aku akan membuatnya cepat. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku memegang Celemonik dan menajamkan suaraku. Hei, hei, hei. Petik 2. Tiba-tiba aku mendengar keributan dari sisi lain telepon. Apa yang menurut Dewi ini sedang dia lakukan? Yang dia lakukan hanyalah berteriak, hei. Rista. Meski begitu, aku melanjutkan dengan semangat tinggi, tapi sepertinya tidak ada yang terjadi pada Celemonik. Dewi, berhenti main-main. Ini bukan festival, tahu. Saya tahu itu. Beri aku istirahat. Mantra suci tidak akan berfungsi jika aku tidak melantunkannya. Hei. Petik 2.
Di tengah keluhan, saya terus melantunkan lantunan dengan keras sampai kemarahan Jonde berubah menjadi kekecewaan dan desahan. Aku seharusnya tidak pernah menaruh kepercayaanku pada Dewi Festival. Hei, tarik itu kembali. Dan apa yang terjadi dengan mantra ini? Tampaknya tidak berfungsi, tidak peduli berapa lama saya melantunkan. Baldar, alasan palsu untuk seorang dewi. Aku akan menghajarnya habis-habisan lain kali aku melihatnya. Saat aku mendekati Celemonik untuk membuat mantranya lebih efektif, Celemonik tiba-tiba meraih pergelangan tanganku dengan lengannya yang babak belur. Aduh, oh. Erangan yang penuh dengan kebencian keluar dari rongga mulutnya yang ompong. Dewi, Kiriko, ke ruang prosi. Oh oke. Aku hampir ingin menangis saat Celemonik menempel di lenganku. Jadi beginilah akhirnya. Aku hanya akan memperburuk keadaan lagi. Sambil menyesali keputusanku, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Goah. Celemonik mengerang kesakitan. Haha. Cahaya pucat keluar dari tanganku dan menyelimutinya. Itu berhasil. Ya, saatnya untuk menjadi lebih serius. Bangkitlah, kekuatan Dewi, melampaui, ditambah ultra. Hei, Saya tidak pernah mengatakan, hei, ini berkali-kali sepanjang hidup saya, bahkan jika Anda menambahkan setiap kali saya menyapa seseorang dengan itu. Dewi Festival, apakah kamu baik-baik saja? Rista. Jonde dan Kiriko muncul dari tanah dan terkesiap saat melihatnya. Cahaya suci mengeringkan tubuh Celemonik seperti mumi, dan tak lama kemudian, tangannya terlepas dari pergelangan tanganku dan jatuh ke tanah. Apa kau membunuhnya? Kurasa begitu. Biarkan aku memeriksanya untuk memastikan. Menekankan pada kesehatannya, saya menggunakan scan sampai statusnya ditampilkan di mata saya. Empress CELEMONIC. LV, 99 Max. HP, 0/666.666. HP-nya 0. Dia meninggal. Saya berteriak kepada mereka, tetapi mereka hanya menatap balik dalam diam. Astaga, mereka pasti sudah muak denganku. Saya tidak menyalahkan mereka, meskipun, maksud saya, itu berbahaya. Kenapa harus jadi seperti ini? Aku sangat merugi. Bravo, Dewi. Aku minta maaf karena pernah meragukanmu. Rista, Anda mengalahkan Celemonik bahkan tanpa Seiya. Itu tadi menakjubkan. Apa? Tidak ada yang istimewa. Aku membalas balasan sederhana, tapi... Yahuo. Saya berteriak dalam hati, sangat senang dengan semua pujian. Saya dapat membuka gerbang sekarang setelah Celemonik telah dikalahkan. Jonde menyelinap melewatinya sambil membawa Seiya, dan kami kembali ke dunia dengan 2 bulan bercahaya menggantung di atas kami. Ini malam di dunia roh. Karena Jonde tidak dapat memasuki tempat kudus karena energi ilahi yang kuat, kami meminta Cerces untuk membawa Seiya kembali ke kamarku dan meletakkannya di tempat tidurku. Saya menggosok pipi Seiya, diliputi kekhawatiran, ketika Cerces bercanda. Saya tidak pernah berharap pahlawan ini jatuh. Akhirnya mendapatkan apa yang datang kepadanya. Hahaha. Aku ingin tahu bagaimana reaksi Seiya jika dia tahu kamu mengatakan itu, Cerces. Maafkan saya. Tolong jangan beritahu dia, oke? Berjanjilah padaku. Hanya, tolong jangan katakan padanya. Aku serius. Saya mohon padamu. Silahkan. Saat itu, Arya masuk ke kamar. Rista, Dewi Agung Ishtar ingin bertemu denganmu. Aku akan menjaga Seiya saat kamu pergi, oke? Petik 2. Sambil menyeret diri ke kamar Ishtar sendirian, saya berpikir. Untuk apa dia ingin menemuiku? Apa karena aku memberikan pukulan terakhir melawan Celemonik? Apakah itu melanggar aturan? Karena gugup bahwa saya akan menerima hukuman yang lebih besar di alam terdalam dari dunia roh, saya membuka pintu dan membiarkan diri saya masuk, tetapi ketakutan saya ternyata tidak berdasar. Kamu tidak akan dihukum, Ristarte. Meskipun tidak sadar, itu adalah sihir bumi Seiya Ryuguin yang menyebabkan kematian Celemonik, kan? Anda cukup mengikuti instruksinya dan mengalahkannya. Anda tidak melanggar aturan apapun. Petik 2. Untunglah. Tunggu, lalu kenapa dia ingin berbicara denganku? Entah dari mana, Ishtar tiba-tiba menundukkan kepalanya padaku. Dewi Ishtar yang hebat. Petik 2. Menjadi sulit untuk melihat masa depan karena iblis di Isforia. Dia memberiku pandangan yang sangat bermasalah.
Saya mohon maaf. Ini salahku bahwa Seiya Ryuguin secara mental didorong ke tepi. Meskipun dia mungkin kuat, dia masih manusia, aku seharusnya tidak memberitahunya tentang itu. Apa sebenarnya itu? Setelah beberapa saat hening, dia menjawab. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Oh oke. Ishtar kemudian tersenyum dan mencoba mengubah topik pembicaraan. Ristarte, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa mendukung pahlawan saat dia tidak bisa bertarung. Tidak perlu khawatir tentang Seiya Ryuguin. Saya yakin dia akan segera sadar kembali. Setelah berbicara dengan Ishtar, saya mengambil handuk basah dan kembali ke kamar saya, di mana Seiya sedang tidur, tetapi ketika saya membuka pintu, Arya dan Cerces sudah tidak ada lagi. Tunggu, apa itu berarti? Seiya, kamu sudah bangun. Seiya sudah duduk di tempat tidur dan menatap keluar jendela. Tapi kamu pasti kelelahan. Jangan memaksakan diri dan istirahatlah. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, ini adalah Seiya. Dia pasti sangat kesal pada dirinya sendiri karena pingsan di tengah pertempuran. Jangan khawatir, kami mengalahkan Celemonik. Kau tidak percaya padaku. Tapi kami kembali ke dunia roh, yang merupakan bukti kami menang. Kiri dan Jonde juga baik-baik saja, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi meski begitu, Seiya terus menatap keluar jendela dengan ekspresi serius di wajahnya. Hei, Seiya, apa yang Ishtar katakan padamu? Dia tidak akan memberitahuku. Tidak ada jawaban. Aku meninggikan suaraku. Seiya, Anda tidak perlu menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Saya ingin Anda lebih mengandalkan kami pada saya. Membantumu adalah pekerjaanku. Perasaanku meluap, tak bisa dibendung lagi. Aku mendekati Seiya dan melingkarkan tanganku di sekelilingnya dari belakang. Dia tidak menerima, tapi aku membenamkan wajahku di punggungnya yang besar dan memberitahunya bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Aku tahu itu menyakitkan. Saya tahu Anda menyalahkan diri sendiri atas semua kematian itu. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah Anda persiapkan. Tapi, Seiya, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sampingmu. Aku ingin mencairkan es di sekitar hatinya. Jadi aku meremas Seiya lebih erat, dan kemudian... Fus. Tubuh Seiya berubah menjadi pasir dan jatuh, berserakan di lantai. Saya berteriak. Aku hanya ingin mencairkan es di sekitar hatinya, bukan seluruh tubuhnya. Tunggu. Gunakan otakmu, Rista, ini boneka tanah liat. Tahan. Tapi itu adalah adegan yang sangat menyentuh. Aku terbuka pada boneka selama itu. Aku berbalik untuk menemukan Seiya memelototiku dengan mata terdingin yang pernah kulihat. Saya entah bagaimana berhasil merangkai beberapa kata menjadi satu. Kenapa ada boneka tanah liat di kamarku? Karena aku tidak ingin kamu bergerak padaku saat aku dalam kondisi lemah. Kenapa aku melakukan itu? Yang lebih penting, apakah kamu melihat semua itu? Ya, aku melihat semuanya. Tidakku, aku sangat malu. Saya sangat malu bahwa saya ingin mati. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan dan jatuh ke tempat tidur. Seiya bergumam. Melihatmu membuat segalanya tampak sangat konyol. Maksudnya apa? Aku berteriak padanya, tetapi Seiya mulai menuju pintu. Kemana kamu pergi? Ke ruang pemanggilan. Apakah kamu akan baik-baik saja sendiri? Aku sudah lebih baik, tapi aku akan bermalam di sini sebelum kembali ke Isforia, untuk berjaga-jaga. Baik. Tapi Seiya berhenti sejenak di depan pintu, lalu diam-diam berkata. Rista, aku berutang padamu. Pintu menutup di belakangnya. Setelah Seiya pergi, aku dengan panik berguling-guling di tempat tidur. Rista, aku berutang padamu. Rista, aku berhutang padamu. Aku mengulangi apa yang Seiya katakan di kepalaku sambil cekikikan dan tersenyum gembira. Tapi tiba-tiba, aku ingat apa yang dikatakan Ratu Charmila setelah Grand Leon dikalahkan. Yang perlu kamu lakukan adalah berdiri di sampingnya. Hanya berada di sisinya di dunia yang kejam ini. Membodohi diri sendiri, membuat kesalahan, karena itulah yang menyelamatkannya, entah Anda menyadarinya atau tidak. Meskipun tidak ideal, saya merasa bisa menjadi diri saya sendiri. Saya merasa nilai saya sebagai seorang dewi akhirnya diakui, dan saya bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya saya. Malam itu, saya bermimpi tentang Seiya. Mungkin karena aku masih bisa merasakan kehangatannya di tempat tidur. Dalam mimpi, aku Putri Tiana, Seiya ada di sisiku, dan aku menggendong bayi yang menggemaskan di pelukanku. Terlepas dari kepribadiannya yang dingin, Seiya tersenyum manis saat dia melihat bayi dan aku. Saya kira inilah yang mereka sebut bermimpi jernih.
Aku sadar ini adalah mimpi meskipun aku tertidur. Bahkan setelah mengalahkan Raja Iblis Isforia, Seiya tidak kembali ke dunianya dan malah tinggal bersamaku. Setelah itu, bayi kami lahir, dan kami menjalani sisa hari-hari kami di termin bersama. Jika roda nasib telah berputar ke arah yang berbeda, maka mungkin inilah masa depan kita. Memikirkannya saja sudah membuat hatiku teriris. Untuk melupakan rasa sakit, saya mengangkat tangan saya untuk menggosok kepala bayi itu, tetapi ketika saya melihat wajahnya, saya membeku. Rambut panjang, hidung pecah. Bahkan sebelum aku menyadarinya, wajah bayi itu telah berubah menjadi seorang wanita yang hancur. Saya mencoba melarikan diri, tetapi bayi itu menempel erat di dada saya dan tidak mau melepaskannya. Ia membuka rongga mulutnya yang ompong dan mengerang. Saya Sanak, adik perempuan Celemonik. Wajah berdarah itu tiba-tiba muncul hanya sehelai rambut dari wajahku. Aku akan mengutukmu sampai jiwamu dikirim kembali ke surga. Kutukan yang bahkan bisa membunuh dewa, kutukan terakhir Vengeful Empress Celemonik Bloody Sisteria. Bab 44. Sistem berdarah. Begitu saya bangun, saya sudah melompat dari tempat tidur. Keringat bercucuran di sekujur tubuhku. Apa sih? Sungguh mimpi yang mengerikan. Aku menatap matahari pagi yang lembut mengintip melalui jendela saat aku mencoba mengatur napasku. Wah, aku harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiranku dari apa yang baru saja kulihat. Kurasa aku akan pergi ke kafe Churches dan minum kopi. Sambil mengganti pakaianku yang biasa. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Aku mendengar ketukan keras di pintu. Pakai celanamu. Sial, siapa itu? Hah? Aku membuka pintu dan bergidik, Arya, Adila, Churches, dan bahkan Dewi Api, Hestiaca, Dewa Petir, Oren, dan banyak dewa lain yang tinggal di tempat kudus ada di sana. Apa yang terjadi? Saya berteriak. Oren kemudian berteriak. Itulah yang ingin kami ketahui, Ristarte. Kami baru saja merasakan aura jahat yang kuat datang dari kamarmu. Apa? Arya meletakkan tangan di mulutnya dan menunjuk ke arahku dengan ketakutan. Rista, energi jahat mengalir keluar dari tubuhmu. Aura yang mengerikan. Aku diam menatap ke kejauhan, tidak mengerti apa maksudnya. Sementara sebagian besar dewa mundur beberapa langkah, Adenela mendekatiku, mengambil tangan kiriku, dan menatapnya. Ini adalah kutukan C. Castor menyentuh lenganmu, kan? Adenela mengangkat pergelangan tanganku agar aku bisa melihat sendiri. Ada sidik jari gelap di sekitar lenganku. Apa yang? Jadi itu bukan mimpi. Itu kutukan terakhir Vengeful Empress Celemonik, Bloody Sisteria. Saya mengulangi apa yang saya dengar dalam mimpi saya saat saya gemetar ketakutan. Namun, Arya berhasil tersenyum untukku. Jangan khawatir, Rista. Kami berada di dunia roh. Kami akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Churches mengangguk setuju juga, meskipun dengan ekspresi yang sedikit tegang. Selain itu, dewa tidak mati bahkan jika kita dikutuk. Anda mungkin tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Petik 2. Ya, kamu benar. Ngomong-ngomong, ayo bicara dengan Dewi Agung Ishtar dan dengarkan apa yang dia katakan. Ketika Arya dan aku meninggalkan ruangan, Seiya bersandar di dinding lorong. Oh, Seiya, beri aku beberapa menit, oke. Aku akan cepat. Semua energi iblis yang keluar dari tubuhmu mengatakan sebaliknya. Seiya menghela napas sebentar, lalu berjalan ke arahku. Aku ikut denganmu. Setelah itu, Arya, Seiya, dan aku menuju ke kamar Ishtar bersama. Permisi. Mengikuti Arya, Seiya dan aku berjalan ke kamar Ishtar. Duduk di kursinya yang biasa, Ishtar memasang ekspresi tegas dan berbicara bahkan sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh Ristarte tertutup kabut hitam. Sudah lama sejak saya melihat kutukan yang begitu kuat. Castor pasti mengorbankan dirinya untuk melemparkannya. Petik 2. Ishtar melanjutkan. Jiwa para dewa dan pahlawan hanyalah jiwa astral sementara, dan penghancuran rantai adalah perangkat magis yang dapat menghancurkan jiwa sejati, jiwa ilahi, dengan menghancurkan jiwa astral. Rambut-rambut kecil di tubuhku berdiri tegak ketika aku mendengar Ishtar tiba-tiba memunculkan Chain Destruction. Dewi hebat Ishtar, apakah kamu mengatakan? Ya, kutukan ini memiliki kekuatan yang sama dengan Chain Destruction. Ketika kutukan itu selesai, jiwa ilahi Anda akan dihancurkan. Petik 2. Apa itu berarti aku akan mati? Aku hampir pingsan. Sementara Arya dan aku terdiam, Seiya bertanya. Apakah ada cara untuk mematahkan kutukan itu? Kekuatan Dewa Kegelapan mencegahku melihat masa depan Ristarte.
Oleh karena itu, semua yang saya katakan dari sini adalah dugaan. Untuk mematahkan kutukan, Anda harus menggunakan mantra suci dengan kekuatan yang lebih besar. Pilihan lain adalah membuat kutukan itu masuk akal bahwa jiwa ilahi telah naik ke surga atau telah dihancurkan. Petik 2. Naik ke surga, hancur. Jadi aku mati dengan cara apapun. Hei, nenek, apa kau yakin ini tidak berhubungan dengan kekuatan dewa kegelapan juga? Tidak bisakah kita melemahkan kutukan jika kita menghentikan berkah dewa kegelapan agar tidak dikirim ke Celemonik? Kutukan itu bukan disebabkan oleh berkah tetapi oleh Celemonik sendiri. Selain itu, Celemonik tidak ada lagi, dan hanya kutukannya yang tersisa. Oleh karena itu mungkin tidak akan rusak bahkan jika kamu melemahkan berkat dewa kegelapan. Saya melihat berapa banyak waktu yang kita miliki sampai jiwanya hancur. Ishtar melirikku, lalu mengakui. Menilai dari jumlah energi jahat yang datang dari Ristarte, dia mungkin beruntung bisa melewati malam ini. Hanya 1 malam. Seiya menoleh padaku. Rista, buka gerbang. Hah? Pertama, kita akan pergi ke Isforia untuk memeriksa tubuh Celemonik. Mungkin ada petunjuk. Oh oke. Saya tidak ingin melihat mayat Celemonik lagi, tetapi saya tidak dalam posisi untuk menuntut. Seiya, Rista, hati-hati. Dan begitu saja, aku membuka gerbang ke ruang prosi bawah tanah sementara Arya dan Ishtar mengantar kami pergi. Setelah begitu banyak jebakan bermunculan, ruang prosi berantakan, dengan ember berserakan dan dinding runtuh. Tubuh Celemonik persis seperti yang kami tinggalkan, tertelungkup di lantai dengan 1 tangan dan 1 kaki hilang. Hah, Seiya. Aku tiba-tiba menyadari Seiya tidak bersamaku. Dengan pintu sedikit terbuka, dia mengintip ke dalam ruangan dengan 1 mata. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Celemonik benar-benar mati? Bahkan jika dia, bagaimana saya tahu pasti dia masih tidak bisa mengutuk saya? Aku tidak bisa dikutuk sekarang. Dia sudah mati. Percayalah kepadaku. Selain itu, saya hanya dikutuk karena dia meraih pergelangan tangan saya. Kamu akan baik-baik saja, Seiya. Menempatkan kutukan yang kuat pada seseorang membutuhkan persyaratan yang ketat, dan sayangnya dia memegang pergelangan tanganku cukup lama untuk bisa memenuhi persyaratan itu. Setelah akhirnya keluar dari gerbang, Seiya menyipitkan mata ke arah Celemonik. Dia semua mengerut. Apakah kamu melakukan ini? Ya, dia mengerut setelah terkena sihir suciku. Dengan kata lain, kamu datang ke ruang prosi dan mencoba memberikan pukulan terakhir, yang mengakibatkan kamu dikutuk. Maaf. Tapi Seiya tidak menegurku karena mengabaikan instruksinya. Yah, aku sebagian yang harus disalahkan atas apa yang terjadi kali ini. Seiya menggumamkan beberapa kata itu, lalu mulai menusuk tubuh Celemonik dengan sarung pedangnya. Apa yang kamu lakukan? Memeriksa tubuh. Seiya terus menggunakan sarungnya untuk membalik Celemonik dan menggulingkannya setelah itu, tapi dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke arahku. Aku sudah mengkonfirmasi kematiannya. Sekarang kami tahu kutukanmu bukan disebabkan oleh Celemonik yang masih hidup. Oh, jadi itu yang kamu periksa. Baiklah, ayo kita bertemu dengan Dewi yang mengajarimu sihir suci. Kami akhirnya tidak mendapatkan informasi apapun di ruang prosi, selain fakta bahwa Celemonik sebenarnya sudah mati. Tapi sebelum kita kembali ke dunia roh, Seiya menggunakan sihir buminya untuk menjatuhkan sisa-sisa Ratu Vengeful jauh ke dalam inti planet, seperti tradisi. Gerbang membawa kami ke rumah beratap genteng di hutan ilahi. Aku membuka pintu kayu dan membiarkan diriku masuk ke rumah Dewi Kekayaan, Balder. Duduk di ruangan beralas tatami, Balder menyapaku dengan senyuman. Astaga, lihat siapa itu. Sudahkah Anda datang ke... Tapi dia berteriak saat aku cukup dekat. Aura yang tidak menyenangkan. Sungguh kutukan yang menakutkan. Pergilah. Keluar dari rumah saya. Dia mengambil vas di altar dan mulai melempari kami dengan garam yang dikandungnya. Apa yang kamu lakukan? Nyonya Balder, kita. Kamu tidak bisa membayarku cukup untuk menghilangkan kutukan itu. Itu terlalu kuat. Pergi sekarang. Seiya merajut alisnya sambil menonton Balder dengan marah melempari kami dengan garam. Siapa perempuan pelempar garam itu? Dewi bumbu atau semacamnya? Tidak, itu sebenarnya dewa yang mengajariku sihir suci. Setelah mendekati Balder, Seiya menggesek vas dari tangannya, membalikkannya, dan menyelipkannya di atas kepalanya. Aku tidak bisa melihat apapun. Dan, garam, mataku. Yes saya. Seiya kemudian dengan santai berbalik. Kami tidak punya waktu untuk ini. Ayo pergi. Oh oke. Setelah itu, atas permintaan Seiya,
saya membuka gerbang yang mengarah ke atap tempat kudus. Sepertinya dia akan melihat apakah dewa peringkat tertinggi kedua, Valkyrie, dapat membantu. Dia secara tidak langsung memberitahu kami tentang Dewi Peperangan, Z, sebelumnya, jadi dia mungkin punya solusi yang Ishtar tidak akan bisa beritahu kami. Tidak mengenakan apa-apa selain rantai, Dewi setengah telanjang itu melukis lukisan bencana terbarunya di atap, tetapi ketika saya mendekatinya, dia meletakkan kuasnya. Setelah mereka bertukar beberapa kata, Valkyrie berjalan ke arahku. Baiklah, Rista, kamu mengerti. Saya akan membantu. Dia kemudian meletakkan tangan kanannya di wajahku. Hah, Valkyrie. Itu mudah. Kami hanya perlu mengelabui kutukan agar mengira kamu sudah mati. Petik 2. Tunggu. Valkyrie, jangan bilang kau. Valkyria kelima, Shadow Break. Blar. Semuanya tiba-tiba memudar menjadi hitam, tidak memberiku waktu bahkan untuk merasakan sakit. Beberapa waktu berlalu sampai akhirnya aku sadar kembali. Sebenarnya, aku tidak tahu apakah kesadaran adalah ungkapan yang tepat. Bagaimanapun juga, aku bisa melihat diriku di tanah dikelilingi oleh Seiya dan Valkyrie. Tengkorakku hancur, dan itu sangat aneh hingga aku hampir pingsan. Ah, Valkyrie membunuhku. Apakah itu berarti aku hantu sekarang? Apakah dia benar-benar harus pergi sejauh itu? Tetapi setelah dipikir-pikir, dia hanya mencoba membantu, dan jika berhasil, maka... Tapi saat aku menatap diriku sendiri, aura tak menyenangkan mulai memancar dari tubuh fisikku sampai secara bertahap mengambil bentuk seseorang. Itu kemudian berubah menjadi monster dengan kepala dua wanita. Selebritis. Tangan dan kaki Celemonik yang hilang telah beregenerasi, tetapi wajah Celena dan Monica masih berdarah dan hancur. Kemudian, darah hitam mulai menyembur dari celah di antara kepala Celemonik, dan kulitnya mulai naik hingga muncul kepala baru. Itu berlumuran darah, dan kedua rongga matanya hanyalah lubang hitam berlubang. Apakah itu Sheng? Untuk beberapa alasan, baik Seiya maupun Valkyrie tidak menyadari kehadiran kami. Mungkin Celemonik dan saya bukanlah hantu atau tubuh spiritual tetapi kesadaran kita sendiri. Celemonik meraba-raba di tanah saat dia mendekati tubuhku. Dia kemudian berjongkok dan bergumam. Apakah kamu mati? 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 Dia segera bangkit kembali. Tiba-tiba memutar lehernya, dia kemudian dengan goyah menyeret kakinya ke arahku. Dia seharusnya tidak bisa melihat apa-apa, jadi bagaimana dia bisa tahu aku di sini, dan dengan presisi seperti itu? Saya mencoba melarikan diri, tetapi saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Setelah meraih saya, dia membawa wajahnya yang berdarah ke arah saya dan melolong seolah-olah suaranya bergema dari kedalaman neraka. Kamu tidak mati, 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 kamu tidak mati. Aku berteriak sekali lagi dan membuka mataku. Rista, apakah kamu baik-baik saja? Arya bersandar dengan tatapan khawatir. Haha, di mana? Aku melihat sekeliling untuk menemukan aku di kamarku. Seiya, Cerces, Adenela, dan bahkan Valkyrie ada di sini. Aku dengan gugup menyentuh wajahku, yang Valkyrie hancurkan, tapi rasanya seperti kembali normal. Hei, Arya, berapa lama aku tertidur? Sekitar 2 jam. Kami sebenarnya terus mencoba semua yang bisa kami pikirkan saat kamu tidur, tapi... Saya tiba-tiba menyadari bahwa Ishtar juga berada di antara kerumunan dewa, meskipun faktanya dia hampir tidak pernah meninggalkan kamarnya. Ketika dia menatapku dengan mata sedih itu, sejujurnya aku berpikir dalam hati. Saya tidak akan berhasil. Ini sudah berakhir. Aku meraih tangan Arya. Arya, tolong urus sisanya setelah aku pergi. Selamatkan Isforia dengan Seiya dan yang lainnya. Terseduh, Rista. Tapi, air mata mengalir di pipinya. Aku dengan lembut menggosok kepala Arya, lalu menoleh ke Cerces di sisinya. Cerces, di mana Jonde dan Kiriko? Mereka ada di kafeku. Mereka sangat mengkhawatirkanmu. Tolong beritahu mereka aku minta maaf. Oke, aku akan. Terseduh. Ini terlalu berlebihan untukku. Setelah Cerces menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan berlari keluar ruangan, aku mengalihkan perhatianku ke Seiya, yang ada di sisiku. Seiya, kamu membuatku sangat bahagia kemarin ketika kamu berkata, aku berutang budi padamu. Sejak perjalanan kami di Isforia dimulai, yang aku lakukan hanyalah menghalangi, tapi aku merasa seperti akhirnya mencapai sesuatu, dan aku bangga akan hal itu. Tapi kalau bisa, saya mengumpulkan keberanian dan melanjutkan.
Hanya ada satu hal terakhir yang aku ingin kamu lakukan untukku. Semua orang menonton, tetapi saya tidak merasa malu, karena saya tahu ini adalah akhirnya. B. Bisakah kau menciumku? Bisa saja di pipi. Aku tersenyum malu. Oh, dan ini tidak harus menjadi semacam hal romantis atau apapun, jadi jangan khawatir tentang aku menjadi dewi atau kamu menjadi manusia. Hanya saja kita melewati banyak hal bersama, jadi anggap saja itu sebagai ciuman selamat tinggal. Rista. Seiya memasang ekspresi serius saat dia mencondongkan tubuh ke arahku. Ini dia. Tidak ada yang perlu saya sesali sekarang. Dan mendera. Seiya membanting tinjunya ke ubun-ubun kepalaku. Wip. Pukulan keras itu menyebabkan suara aneh keluar dari mulutku, menciptakan kehebohan di antara para dewa yang menonton. Begitukah cara manusia berciuman sekarang? Sepertinya dia meninjuku. Mungkin itu ciuman yang terlihat seperti pukulan. Saat para dewa menyebarkan informasi yang salah di antara mereka sendiri, saya berteriak. Bagian mana yang membuatmu berpikir itu ciuman? Itu pasti pukulan. Oh, benar. Betapa memalukan. Duh. Aku mengabaikan reaksi mereka. Oh, betapa anehnya menerima mereka, dan menyapa Seiya. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Seiya menyela dengan, huff. Kamu masih terlihat baik-baik saja bagiku. Ini adalah selamat tinggal, namun, kamu masih akan memperlakukanku seperti itu. Aku tidak bisa mempercayaimu. Siapa yang memutuskan ini adalah selamat tinggal? Apakah Anda benar-benar mencoba semua yang Anda bisa? Petik 2. Hah. Seiya menatapku dengan tatapan tajam. Jangan mudah menyerah. Terus berjuang sampai akhir yang pahit. Saya sudah mengambil keputusan, tidak ada lagi penyesalan. Itu juga berlaku untukmu. Seiya. Masih ada waktu sebelum kutukan itu selesai. Masih ada harapan. Ikuti aku. Seiya menyentakku dari tempat tidur, lalu menambahkan. Kamu juga, nenek. Oh oke. Sambil menuntun Ishtar dan aku di lengan, Seiya mendorong dewa-dewa lain dan keluar dari ruangan. Bab 45. Dewa dan Manusia. Hei, Seiya, kemana kamu membawa kami? Seiya terus berjalan sambil menarik Ishtar dan aku. Tetapi ketika kami tiba di lantai 3 tempat kudus, Ishtar akhirnya angkat bicara. Seiya Ryuguin, apakah kamu berencana untuk melibatkan 3 pilar? Iya, aku akan meminjam kekuatan Dewi Waktu. Meskipun membawa beberapa risiko, itu satu-satunya pilihan kami. Petik 2. Oh, apakah Seiya berencana menggunakan kekuatan Kronoa untuk mengembalikan tubuhku ke masa sebelum aku dikutuk? Tetapi, tatanan ilahi kita melarang mengubah waktu dan ruang. Itu di luar tabu. Apa yang ingin Anda lakukan pada dasarnya tidak mungkin. Petik 2. Seiya terus berjalan, bahkan tidak menoleh ke belakang saat Ishtar berbicara. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memperkenalkanku pada Dewi Waktu ini. Kami berhenti di sebuah pintu di ujung lorong di lantai 3. Ini adalah kamar stasis abadi, yang mengarah ke bidang terdalam dari dunia roh. Sementara Seiya mungkin telah mendengarnya dari Arya, ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam. Setelah Ishtar mengucapkan mantra untuk membuka pintu, Seiya masuk. Kami berjalan melewati arwah para dewa yang berbaris di rak sebelum akhirnya menemukan lukisan besar di depan kami. Ini adalah pemandangan misterius dari jalan berkelok-kelok yang mengarah ke tempat perlindungan di atas bukit, tetapi lukisan ini sendiri adalah pintu masuk ke bidang terdalam. Ishtar berdiri di depannya, lalu berbalik dan menghadap Seiya dengan ekspresi serius di wajahnya. Seiya Ryuguin, harap berhati-hati. Dahulu kala, seorang dewa pernah datang ke pesawat terdalam untuk mengajukan permintaan. Namun, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, yang akhirnya memicu Armagezida, perang dunia roh yang bersatu. Armagezida. Dewi Perang, Z, pernah berbicara tentang perang itu juga. Aku terlahir kembali sebagai dewi di dunia roh 100 tahun yang lalu, jadi perang pasti sudah terjadi jauh. Sebelum itu, bagaimanapun, sulit untuk percaya bahwa pernah ada perang di dunia yang begitu damai. Ishtar mengingatkan Seiya. Tolong pastikan kamu tidak menyinggung para dewa dari pesawat terdalam. Jangan khawatir, aku punya ini. Setelah berjalan di dalam lukisan, kami mengikuti jalan setapak sampai kami mencapai tangga batu sebelum tempat kudus. Ishtar berhenti dan berlutut, jadi aku mengikuti jejaknya. Dewi Waktu, Kronoa, pilar jantung dunia roh, aku, dewa tertinggi dari dunia roh bersatu, Ishtar, telah datang dengan sebuah permintaan. Pintu ke kuil perlahan terbuka. Terakhir kali aku di sini,
Ketika para dewa mengurangi hukumanku, aku hanya bisa mendengar suaranya dan tidak bisa melihatnya, tapi kali ini Kronoa muncul dengan cahaya yang menyilaukan. Apa keindahan! Saya menemukan diri saya terpesona oleh kecantikannya sampai-sampai melupakan situasi sulit yang saya hadapi. Dia memiliki aura dewa, dan sayap putih terbentang dari punggungnya, tidak seperti dewa dunia roh yang biasanya disegel. Dia mengenakan gaun cantik dan memiliki rambut panjang yang diikat ke belakang. Saya belum pernah melihat seorang dewi yang cantik dan mulia ini sebelumnya. Aku datang atas permintaanmu, Ishtar. Kronoa berjalan ke arah kami dengan senyum ceria, tetapi ketika dia melihatku, wajahnya dipenuhi simpati. Oh, Ristarte, kau malang. Sungguh kutukan yang mengerikan. Saya berharap saya bisa menggunakan kekuatan saya untuk memundurkan waktu Anda ke titik ketika Anda tidak dikutuk. Aku tidak akan mengizinkannya. Sebuah suara berat bergema, dan Kronoa mengangkat bahu. Tapi orang malang ini tidak akan mengizinkannya. Kembali ke masa lalu melanggar hukum ilahi. Saya telah mendengar suara yang bermartabat ini sebelumnya. Itu Nemesiel, dewa logika dan akal. Dia menentang mengembalikan sihir penyembuhanku terakhir kali. Saya melihatnya sebagai dewa yang sangat keras dan keras kepala, tetapi saya yakin Kronoa tidak akan melakukan apapun tanpa izinnya. Sementara yang lain terdiam, Seiya berkata kepada Kronoa. Siapa peduli, abaikan saja dia. Menurut Seiya siapa dia? Sepertinya Nemesiel mendengar apa yang Seiya katakan juga. Dia marah. Tahan lidahmu, manusia. Aku adalah dewa logika dan akal, Nemesiel. Pintu ke tempat kudus meledak terbuka. Dia besar. Dewa raksasa setinggi sekitar 5 meter keluar. Jenggotnya menonjolkan wajah dan tubuhnya yang menakjubkan, yang terlihat seperti diukir dari batu. Udara di sekitarnya 1000 kali lebih menakutkan dan bermartabat daripada aura di sekitar Cerces. Tanah bergetar saat Nemesiel berjalan menuju Seiya. Seiya. Tidakkah kamu pikir kamu harus meminta maaf? Petik 2. Tapi Seiya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap dewa kolosal yang menjulang di atasnya. Kehendak saya adalah kehendak dunia ini. Mengubah waktu dan ruang dilarang. Kamu tidak boleh membalikkan waktu Ristarte. Kekuatan di balik kata-katanya membuatku gemetar. Bahkan Ishtar membeku. Namun demikian, Seiya tidak berkedip. Saya tidak meminta waktunya dibalik sebelum dia dikutuk. Yang aku inginkan hanyalah dikirim kembali ke pertempuran melawan Demon Lord Ultimus 1 tahun yang lalu, jadi Rista dan aku bisa menonton dari dekat. Apa? Anda ingin menonton pertempuran melawan Raja Iblis? Bagaimana itu berhubungan dengan kutukanku? Saya tidak tahu apa niat Seiya, tetapi Ishtar tampaknya memiliki pencerahan. Saya melihat, itu sebenarnya bisa berhasil, dan Seiya Ryuguin bahkan tidak perlu mengubah ruang dan waktu. Apa maksudmu? Aku bertanya pada Ishtar. Kamu tidak perlu tahu. Tapi Seiya segera memotongku. Kenapa aku tidak tahu? Ini tentang saya. Nemesiel memelototi Seiya dan menyarankan. Kalau begitu, minta Ishtar menunjukkan masa lalu melalui bola kristalnya. Tidak ada gunanya kecuali aku benar-benar melakukan perjalanan ke masa lalu untuk melihatnya dari dekat. Paradoks waktu bisa terjadi jika Raja Iblis, monster, atau siapapun melihat kalian berdua. Itu akan menghancurkan Isforia. Aku akan mengubah kita menjadi monster agar itu tidak terjadi. Selanjutnya, saya akan menggunakan Kevlong untuk bersembunyi di bawah tanah jika ada cukup ruang. Petik 2. Itu tidak perlu. Kronoa lalu menyerahkan jubah Seiya dan aku. Ini adalah jubah tembus pandang. Mereka adalah item ilahi yang digunakan untuk mencegah paradoks saat bepergian melalui waktu. Mengenakan ini membuat mereka yang tidak termasuk dalam periode itu tidak terlihat. Aroma, kehadiran, dan suara apapun yang Anda buat juga akan terhapus. Tidak ada yang akan tahu kita di sana dengan ini. Saya tahu Kronoa memiliki hati yang baik. Hanya menonton pertempuran seharusnya tidak menjadi masalah. Sangat baik, saya akan mengirim Ristarte dan Seiya Ryuguin kembali 1 tahun tepat waktu. Petik 2. Kronoa mengulurkan tangan pada Seiya dan aku, tapi... Tunggu, aku belum memberimu izin untuk melakukan itu. Titan berdiri di depan kita. Seiya memelototinya dan berdebat. Dewi Waktu telah mengambil keputusan. Minggir, Rista tidak punya banyak waktu lagi. Pikirkan bagaimana Anda berbicara kepada saya, manusia. Suaranya yang marah mengguncang bidang terdalam. Jangan mempermalukan aku, jangan sampai kamu mati di tanganku. Aku dengan gugup melihat ke Seiya, dan merinding. Seiya telah menghunus pedangnya. Seiya Ryuguin, jangan.
Ishtar berteriak bahkan sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, yang dilakukan Seiya hanyalah memegang senjatanya. Dia tidak bergerak. Apa? Nemesiel dengan ragu bergumam. Saat itulah saya menyadari apa yang terjadi. Aura Dark Crimson memancar dari pedang dan membungkus dirinya di sekitar Nemesiel. Saat kerutan di wajahnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya juga mulai kendur. B. Tubuhku. Pedang apa itu? Pedang itu. Itu adalah pedang penguras kekuatan suci yang merampas energi suci dewa dan melemahkan mereka. Seiya memberitahu Dewa Perkasa. Pedang Nenek Rista. Berhenti menyebutnya begitu. Aku berteriak pada Seiya, tapi dia terus mengancam Nemesiel. Dewa logika dan akal, Nemesiel, terima kondisiku atau bersenang-senanglah menjadi orang tua. Manusia. Nemesiel memelototi Seiya, matanya terbakar amarah, tapi Seiya sudah tidak ada lagi. Dia pindah jauh dari dewa yang marah sambil masih mengarahkan pedang yang tidak menyenangkan padanya. Aku sudah muak dengan permainanmu. Aku akan mematahkan pedang Nenek Rista itu menjadi dua. Aku tahu sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk mengatakan ini, tapi bisakah kau tidak menyebutnya begitu, Nemesiel? Ini memalukan. Nemesiel berlutut sambil menghadap Seiya, masuk ke posisi bertarungnya. Tapi meski begitu, Seiya terus mengayunkan pedang ke arahnya. Nemesiel tiba-tiba berlari ke arah pahlawan, tapi apa yang kulihat di saat berikutnya membuatku tak bisa berkata-kata. Fuwis, 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 fuwis. Tubuh Nemesiel perlahan-lahan membungkuk dan menyusut semakin dekat dengan Seiya, seolah-olah dia mengalami evolusi terbalik dari manusia ke monyet. Apa? Pada saat Nemesiel mencapai Seiya, dia tidak lebih dari seorang lelaki tua yang terpincang-pincang. Kronoa, Ishtar, dan aku kehilangan kata-kata. Tapi meski begitu, Seiya bertanya pada lelaki tua itu. Rista dan aku akan kembali ke masa lalu. Apakah itu tidak apa-apa? Nemesiel kemudian tersenyum bahagia saat dia bergetar lemah. Tentu saja, nikmati dirimu sendiri. Apakah menjadi orang tua membuatnya lebih baik? Tapi tidakkah kamu khawatir kita mungkin menyebabkan paradoks waktu? Petik 2. Waktu apa? Apa itu lagi? Aduh, punggungku. Kami menyaksikan Nemesiel berjongkok dengan takjub sementara Seiya menatap pedang merah tua itu. Aku tahu benda ini akan berguna. Setelah beberapa saat terdiam. Kronoa tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tawa androgini juga bisa terdengar dari tempat kudus. Suara ini. Itu adalah dewa tertinggi, Brahma. Dewa penciptaan dan dewa tertinggi tidak menunjukkan dirinya, tetapi suara gelinya dapat didengar. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku tertawa seperti itu. Dewa logika dan akal, Nemesiel, telah memberikan persetujuannya, jadi lanjutkan dan kembali ke masa lalu. Ya, Brahma memberi kami izinnya. Namun, Seiya Ryuguin, izinkan saya menjelaskan ini. Jika Anda dan posisi Ristarte terbalik, kami tidak akan pernah membantu Anda. Ristarte adalah seorang dewi. Dia adalah anak kami yang tinggal bersama kami di dunia roh yang bersatu. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang terjadi pada manusia. Sementara penyampaiannya mungkin biasa saja, kata-katanya sedingin es. Bagaimanapun, Seiya hanya menjawab dengan, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia kemudian mendekati Kronoa dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Baik, saya dapat mengirim Anda ke saat itu. Sekarang aku akan membawamu kembali 1 tahun ke pertempuran melawan Raja Iblis dari Isforia. Seiya dan aku mengenakan jubah tembus pandang kami. Ristarte, dengarkan baik-baik, Anda hanya akan memiliki 10 menit. Setelah 10 menit itu habis, Anda akan secara otomatis dikembalikan ke sini. Petik 2. Oh oke. Seiya Ryuguin, tolong jaga Ristarte dengan baik. Seiya dengan samar mengangguk kembali ke Ishtar. Setelah itu, Kronoa memegang tangan di depan kami. Sepertinya kamu sudah siap untuk pergi. Hati-hati. Ruang di sekitar kita terdistorsi saat Kronoa dan Ishtar secara bertahap menjauh dari kita. Sebelum saya menyadarinya, saya menemukan diri saya dalam kegelapan dengan Seiya. Apakah ini istana Raja Iblis? Itu membuat kulitku merinding. Tiba-tiba, Seiya meraih lenganku, dan kami bersembunyi di balik pilar batu di dekatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mendengar atau melihat kita, sepertinya Seiya berhati-hati dan bersembunyi untuk berjaga-jaga. Aku mengintip dari balik pilar. Sedikit di kejauhan adalah Demon Lord Ultimus dalam bentuk terakhirnya. Makhluk mengerikan itu mengangkat keempat tangannya ke udara. Saya bisa merasakannya. Saya bisa merasakan energi jahat mengalir melalui pembuluh darah saya.
Jadi ini adalah kekuatan Dewa Kegelapan. Isforia sekarang milik iblis. Dia pasti baru saja membunuh pahlawan dan menerima berkah Dewa Kegelapan. Ultimas terkekeh saat dia meninggalkan ruang tahta. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, Seiya perlahan berjalan ke tempat Raja Iblis berada. Aku diam-diam mengikuti di belakang, tapi dia tiba-tiba memberi isyarat agar aku berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang tergeletak di lantai di depannya. Itu. Seiya mendekatinya sendirian tetapi kembali setelah beberapa saat. Si idiot yang sembrono mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Apakah itu? Iya, itu saya. Dengan hati saya tercabik-cabik dan kepala saya hancur. Dia hampir terdengar seperti sedang membicarakan orang lain, meski harus melihat tubuhnya sendiri yang tak bernyawa di tanah. Yang lebih penting, bagaimana perasaanmu, Rista? Apakah Anda merasakan perubahan? Aku, gak, rasanya mau muntah. Bukan itu yang saya tanyakan. Aneh, Arya memberitahuku bahwa Raja Iblis membunuhku tepat setelah memakan anak di perut Putri Tiana. Seiya mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba. Oh, jadi dia masih hidup. Hah. Saat itulah saya mendengar suara lemah dalam kegelapan, dan saya hampir mengalami serangan jantung. Suara apa itu? Apakah ada orang lain di sini? Petik 2. Di sana. Aku dengan takut-takut mengikuti Seiya, dan terkesiap. Seiya, di mana kau? Berlumuran darah, Tiana terbaring di tanah di depanku. Dia berdarah deras dari perutnya saat aliran darah mengalir dari mata dan mulutnya. Ini tidak mungkin terjadi. Perutnya robek, dan anaknya yang belum lahir dilahap, namun, aku, Putri Tiana masih hidup. Gelap, sakit, aku takut. Ini memilukan. Dia mungkin bahkan tidak bisa melihat lagi. Sendirian dalam kegelapan, Putri Tiana mengalami kejang-kejang saat dia berjuang melawan ketakutan akan kematiannya yang akan datang setiap saat. Seiya, sakit, Seiya. Tanda seru. Tidak dapat melihat lebih lama lagi, saya membuang muka. Namun, saya terkejut ketika saya melihat Seiya, karena dia telah melepaskan jubah yang diberikan Kronoa kepadanya. Seiya, Putri Tiana akan menemuimu. Paradoks waktu adalah kematiannya tidak bisa dihindari. Bahkan jika dia memperhatikan kita, tidak ada yang akan berubah. Itu tidak akan menyebabkan paradoks. Seiya kemudian mendekati sang putri. Tiana, aku di sini. Dia samar-samar tersenyum setelah mendengar suara Seiya. Seiya, apakah itu kamu, Seiya? Ya, ini aku. Seiya, syukurlah. Seiya mengambil tangan Putri Tiana. Hei, apakah aku akan mati? Iya. Tapi jangan takut, kematian hanyalah kembalinya Anda seperti dulu sebelum Anda dilahirkan. Seiya, aku akan mengikuti tepat di belakangmu. Sampai kita bertemu lagi. Tubuh Putri Tiana berhenti bergerak. Tanpa aku sadari, air mata telah mengalir di pipiku. Ini adalah Seiya. Dia berhati-hati. Jika ada sedikit kemungkinan dia akan menyebabkan paradoks waktu, dia akan melakukan apa saja untuk menghindarinya. Dan lagi, namun, dia tidak bisa meninggalkan Putri Tiana sendirian saat dia berjuang dengan susah payah di ambang kematian. Aku menatap Seiya dan sang putri dengan air mata mengalir di mataku, dan energi jahat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhku. Hah, apa yang terjadi? Aura jahat yang sedang makan di tubuhku tiba-tiba muncul. Celemonik, dengan wajah mereka hancur, meraba-raba tubuh putri yang telah meninggal. Oh, jiwa Dewi telah naik ke surga. Dia mati, dia mati, dia mati, 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 mati. Kutukan itu berhasil, 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 berhasil. Celemonik bergumam, puas, sebelum tiba-tiba melebur ke dalam kegelapan. Seiya menatap wajahku yang tercengang. Energi jahat hilang. Sepertinya itu berhasil. Kutukan Celemonik rusak, bagaimana? Setelah Putri Tiana meninggal, jiwanya naik ke surga, dan kutukan Celemonik bereaksi. Karena kamu memiliki jiwa yang sama, dia mengira itu milikmu, dan kutukan itu hancur. Jadi itu yang terjadi. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena aku takut itu tidak akan berhasil jika kutukanmu mendengar percakapan kita di jantung dunia roh. Sihir Kronoa habis, dan kita hanya punya beberapa menit sebelum kita dibawa kembali ke pesawat terdalam. Saya menggunakan momen singkat ini untuk mengatakan, Seiya, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah bilang. Ini sebagian salahku. Tidak, aku tidak membicarakan itu. Terima kasih, telah ada untuk Putri Tiana. Aku hanya ingin Celemonik cukup dekat untuk memastikan mereka mengira kamu mati. Setelah melirik tubuh Putri Tiana, dia melanjutkan.
Siapa yang tahu jika dia bahkan mendengarku? Dia melakukannya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Karena aku sangat senang. Air mata tidak akan berhenti. Setelah jeda singkat, Seiya bergumam. Saya melihat, maka dia harus memilikinya. Ruang di sekitar kita akhirnya terdistorsi. Waktu harus habis. Kami kemudian melengkung kembali ke pesawat terdalam. Seiya dan aku meninggalkan pesawat terdalam setelah sangat berterima kasih kepada Kronoa dan Ishtar. Ketika saya membuka pintu kamar stasis abadi dan berjalan keluar ke aula, bintang-bintang berkilauan di langit malam. Itu terlambat. Kami akan kembali ke Isforia besok. Baik. Ada begitu banyak hal yang ingin saya katakan, tetapi kata-katanya tidak keluar begitu saja, dan pada akhirnya, saya menuju ke ruang pemanggilan sebelum saya dapat memecah kesunyian saya. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Seiya. Sekarang sendirian, aku memutuskan untuk pergi ke kamar Arya untuk memberitahunya bahwa aku baik-baik saja. Setelah itu, saya meninggalkan tempat kudus dan menuju kafe Du Churches. Churches, Jonde, dan Kiriko, yang sedang duduk di meja, bergegas ke arahku saat mereka melihatku. Oh, Rista. Dewi, kamu baik-baik saja. Rista, syukurlah kau baik-baik saja. Aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Aku akan baik-baik saja. Sementara Kiriko memelukku, Jonde bertanya. Di mana pahlawan? Dia kembali ke kamar pemanggilan. Dia bilang kita akan kembali ke Isforia besok. Bukankah sebaiknya kalian berdua beristirahat sedikit lagi? Tidak apa-apa. Selain itu, kami sudah terlambat karena ini berkat saya. Petik 2. Churches membawakanku kopi dan sepotong kue. Setelah mengobrol sebentar, saya kembali ke kamar saya di tempat kudus. Aku berbaring di tempat tidurku dan memejamkan mata. Tubuhku benar-benar lelah setelah semua yang terjadi. Seiya pasti lelah juga. Dia melakukan begitu banyak untuk saya, meskipun baru saja pulih. Saya tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di kepalanya. Tetapi setelah apa yang terjadi, saya sekarang tahu bahwa Seiya sama menderitanya dengan orang lain. Meskipun dia mungkin mencoba membuat dirinya berpikir dia tidak peduli, dia benar-benar terluka jauh di lubuk hatinya. Dan itu sebabnya, dia pingsan. Aku tidak menyadari betapa lelahnya mentalnya sampai Kiriko mengatakan sesuatu. Sebagai seorang dewi yang seharusnya ada di sana untuk Seiya, saya merasa memalukan bahwa Kiriko, sebuah mesin, memahaminya lebih baik daripada saya. Saya perlu lebih memperhatikan Seiya mulai sekarang. Aku harus ada di sana untuknya. Juga, apa tidak apa-apa kalau kita meninggalkan Nemesiel sebagai orang tua? Apapun, dia mungkin akan berubah kembali normal pada akhirnya. Aku perlahan tertidur sambil merenungkan hal-hal ini. Tiba-tiba aku menemukan diriku sendiri dalam kegelapan. Haha. Aku berada di kamarku beberapa saat yang lalu. Apakah aku sedang bermimpi? Ketika saya melihat sekeliling, saya melihat seseorang sedikit di kejauhan, mengejutkan saya. Apakah itu Selemonik? Tapi kutukan itu rusak. Menatap mataku, aku melihat mereka mengenakan jubah hitam legam. Seolah-olah mereka mengenakan kegelapan itu sendiri. Tampaknya bukan Celemonik, dilihat dari tinggi dan atmosfer mereka. Senang bertemu denganmu, Dewi Ristarte. Dia menyapaku dengan suara serak. Sementara tudungnya menutupi sebagian besar wajahnya dengan menakutkan, aku sedikit lega itu bukan Celemonik. Aku terkesan kamu bisa membebaskan diri dari Bloody Sisteria. Saya benar-benar mengira Anda sudah mati, tetapi saya kira tidak banyak yang bisa saya lakukan jika Anda kembali ke masa lalu. Kata-katanya membuatnya terdengar seperti dia ada di sana bersama kami, dan aku merinding. Apa yang kamu inginkan? Jangan khawatirkan aku. Saya adalah entitas tak berdaya yang tidak bisa membunuh dewa atau pahlawan. Saat ini, yang bisa saya lakukan hanyalah mendistorsi dunia. Tapi saya percaya, suatu hari, saya akan dapat menggunakan kekuatan ini untuk membentuk alam semesta menjadi bentuk aslinya. Dia mengeluarkan tawa kering saat dia berbalik dariku. Tunggu. Aku mencoba mengejarnya, tapi angin kencang tiba-tiba bertiup ke arahku, mencegahku bergerak maju. Aku menyipitkan mata melawan angin dan menemukannya, tetapi dia tidak lagi mengenakan jubahnya. Hitam, putih, merah, biru, emas, rambut dari berbagai warna tumpang tindih dan bercampur menjadi satu. Aku bisa melihat sayap hitam menyembul di rambutnya saat mengikuti angin. Segera, nama iblis, yang saya dengar disebutkan beberapa kali di Isforia, muncul di kepala saya. Iblis berambut belang. Dia mulai berjalan pergi tapi tiba-tiba berhenti di jalurnya. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, dia berkata,
Pria yang kamu panggil adalah pahlawan yang luar biasa. Dia kuat, dia juga berhati-hati dan berpandangan jauh ke depan, tapi meski begitu, Seiya Ryuguin akan kehilangan orang lain yang sangat penting baginya. Ini bukan nubuat, masa depan sudah ditentukan. Apa maksudmu? Tapi saat berikutnya, dia menghilang, menjadi satu dengan kegelapan. Ketika saya membuka mata, hanya cahaya redup lampu yang menerangi kamar saya, aku menoleh sedikit ke samping dan melihat di luar gelap gulita. Ini pasti masih tengah malam. Apakah itu mimpi? Tidak, itu tidak mungkin mimpi. Iblis berambut belang itu pasti telah menyerang hatiku seperti celemonik. Tetapi bagaimana dia bisa melakukan itu di dunia roh? Saya mulai berspekulasi tentang berbagai kemungkinan ketika saya tiba-tiba menyadari betapa beratnya perasaan saya. Menggerakkan hanya kepalaku, aku melihat ke bawah dan melihat area di sekitar perutku bengkak di bawah selimut. Apa di? Setelah mengumpulkan keberanian, aku membuka selimut dan... Oh, itu adalah wajah wanita yang hancur dan berdarah. Celemonik ada di atasku, meski sudah menghilang. Kamu tidak mati, 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 mati. Celemonik terus mengulangi kata-kata itu seolah-olah mengucapkan kutukan. Saya perhatikan bahwa saya dapat melihat langit-langit melalui tubuh transparan mereka. Apakah mereka hantu? Apakah celemonik hidup kembali sebagai tubuh spiritual? Apa ini genap? Tampaknya tidak mungkin, tetapi pada saat yang sama, saya yakin akan satu hal. Ini pasti kekuatan mereka. Kekuatan iblis berambut belang, dewa kegelapan Isforia. Hantu celemonik membuka mulut ompong mereka tepat di depan mataku. Aku akan memasuki tubuhmu, dan mengutukmu dengan bloody hysteria sekali lagi. MN. Lengan mereka berubah menjadi kabut hitam saat mereka mencondongkan tubuh ke depan untuk merangkak ke tubuhku melalui mulutku. Saya mencoba untuk mendorong mereka dari saya, tetapi lengan saya menembus mereka. Mereka perlahan mendekati bibirku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Saat aku akan menyerah. Valkyria keempat, istirahat astral. Aku mendengar suara tenang yang familiar bergema di seluruh ruangan, dan sebelum aku menyadarinya, tubuh celemonik terbungkus rantai yang tak terhitung jumlahnya. Seiya, apakah itu kamu? Kupikir celemonik mungkin akan kembali bahkan jika kita meminjam kekuatan Dewi Waktu dan kembali ke masa lalu. Wow, dia tidak terlalu berhati-hati untuk apa-apa. Tetapi dari mana suaranya berasal? Mataku mengikuti rantai sampai aku melihat ke bawah tempat tidur. Beberapa saat berlalu, dan Seiya perlahan merangkak keluar. Apa yang kamu lakukan di bawah tempat tidurku? Petik 2. Kupikir hal seperti ini akan terjadi, jadi aku menahan nafasku di bawah tempat tidurmu sejak sebelum kamu tidur. Siapa kamu, hantu aneh itu? Saya tidak tahu apakah saya harus merasa senang atau jijik. Saya menghargai apa yang dia lakukan, tapi eksekusinya menyeramkan. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Seiya menatap celemonik yang terikat erat dan berkata, mereka mirip dengan malaikat maut, Cross Thanatos, yang aku temui di Gaia Brande. Yah, secara teknis, kurasa aku harus mengatakan bahwa kekuatan iblis mengubahnya menjadi sesuatu yang serupa. Itulah sebabnya Astral Break, serangan anti-hantu, bekerja. Namun di tengah analisis Seiya, celemonik mulai bergerak. Saat mereka mengerang dengan suara dendam, lusinan, tidak, ratusan lengan busuk muncul di seluruh ruangan. Apa yang sedang terjadi? Beberapa lengan memanjang dari bawah celemonik juga, ambil rantainya, dan patahkan menjadi 2. Apa? Mereka menghancurkan rantai astral. Ratusan lengan menggeliat keluar dari langit-langit, dinding, dan lantai seperti ular. Dan celemonik, dibebaskan dari rantai, datang tepat untukku. Mati, 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 mati. Kekuatan balas dendam mereka bahkan lebih kuat karena mereka adalah hantu. Ruangan itu telah menjadi wilayah celemonik. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Merasa seperti berada dalam mimpi buruk tanpa tempat untuk lari, aku menoleh ke Seiya. Dia mempertahankan sikap tenangnya dan menjelaskan. Sampai beberapa saat yang lalu, celemonik tidak ada lagi. Hanya kutukan mereka yang tersisa. Tapi sekarang Dewa Kegelapan telah membawa mereka kembali sebagai hantu, aku bisa mengalahkan mereka. Bagaimana? Sebelum saya bersembunyi di bawah tempat tidur Anda, saya menempatkan 6 batu penghalang di sekitar ruangan ini. Saya juga mendapatkan beberapa rambut celemonik.
Selanjutnya, saya melakukan tarian pedang surgawi dalam radius 500 meter dari Anda selama 3 jam. Tunggu, apakah kamu? Seiya menghunus pedang platinum. Itu bersinar cemerlang, seolah-olah pedang itu sendiri memancarkan cahaya. Ritual pembalasan heksagram pedang suci. Ruangan itu diliputi cahaya menyilaukan yang perlahan menghapus lengan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Itulah ritual rahasia yang dia pelajari dari Ishtar untuk mengalahkan Grand Leon. Saya tidak berharap dia menggunakannya sekarang. Gelombang cahaya secara bertahap menghancurkan tubuh astral Celemonik. Daging mereka terkelupas, tetapi mereka masih beringsut ke arahku seperti mayat hidup. Mati, 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 mati. Apa kedengkian? Aku gemetar ketakutan, tapi tubuh astral Celemonik terbungkus rantai pada saat berikutnya. Pertama, kaki mereka, lalu badan dan leher mereka juga terkekang. Saat itulah saya menyadari bahwa rantai kehancuran tidak hanya ada di tangan Seiya tetapi juga membentang dari lantai dan dinding. Seiya memperbaiki Celemonik dengan tatapan tajam. Istirahat astral, 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 istirahat astral. Ini juga cukup mengerikan dengan caranya sendiri. Rantai secara bertahap memenuhi ruangan, bahkan menutup mulut Celemonik saat mereka berulang kali meneriakkan, mati. Rantai terus melingkari tubuh mereka sampai terlihat seperti berada di dalam kepompong. Seiya memelototi monster yang terbungkus rapat dan menarik rantai yang dia pegang, langsung menyempitkan kepompong yang bengkak. Energi hitam pekat kemudian keluar dari antara rantai dengan skuis. Celemonik tidak bisa ditemukan dimanapun setelah rantai kehancuran Seiya menghilang. Apakah mereka pergi, nyata kali ini? Yang paling disukai. Aku berjongkok di lantai seperti lututku lemas. Setelah mengambil beberapa saat untuk mengatur napas, saya berhasil mengatakan kepada Seiya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menggunakan ritual pembalasan heksagram. Maksudku, aku benar-benar melupakannya. Meskipun aku tidak bisa menggunakannya selama pertempuran melawan Grand Leon, itu masih merupakan metode yang efektif untuk menyingkirkan berkah Dewa Kegelapan. Saya baru saja menunggu kesempatan yang tepat untuk mempekerjakannya. Tetapi bagaimana dengan rambut Celemonik yang kamu gunakan sebagai katalis? Kapan kamu mendapatkannya? Aku mengambilnya ketika kami pergi untuk memeriksa tubuh Celemonik bersama-sama. Apa? Kamu sudah mempertimbangkan untuk melakukan ritual itu? Petik 2. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Bahkan saat berbicara denganku, Seiya menatap area di mana Celemonik dulu berada, tapi dia akhirnya mengangguk. Sepertinya Celemonik telah benar-benar hancur, tapi aku harus mengawasimu untuk saat ini untuk berjaga-jaga. Itu tiba-tiba memukul saya, jadi saya bertanya. Apakah itu berarti kamu akan berada di sisiku mulai sekarang? Maukah kamu tidur di sebelahku setiap malam juga? Mendengar itu, Seiya bergumam. Setelah dipikir-pikir, kamu seharusnya baik-baik saja. Celemonik sudah pasti hilang. Apa? Tapi Anda baru saja mengatakan bahwa Anda perlu mengawasi saya. Ayolah, kamu harus sedikit lebih berhati-hati dan diam dan pergi tidur. Goaf. Sebuah bantal mengenai wajahku. Apa masalah Anda? Namun, ketika saya melepas bantal dan berteriak, Seiya sudah memutar kenop pintu dan pergi. Tunggu. Tapi Seiya dengan cepat berjalan keluar ke aula tanpa melihat ke belakang, meninggalkanku sendirian di kamarku. Setidaknya aku ingin berterima kasih padanya. Keadaan menjadi canggung setelah dia memukulku dengan bantal itu. Aku duduk di tempat tidur dan merenungkan pertempuran melawan Celemonik. Kutukan yang mereka berikan padaku begitu kuat sehingga bahkan Ishtar pun putus asa. Satu-satunya alasan kutukan itu dipatahkan adalah karena Seiya melakukan aksi luar biasa dengan kembali ke masa lalu dan menipu Celemonik. Tapi meski begitu, dendam mereka menghidupkan mereka kembali sebagai hantu melalui berkah Dewa Kegelapan, dan mereka menyerangku lagi. Tapi Seiya bahkan meramalkan itu, dan dia menggunakan ritual suci untuk mengalahkan mereka. Dia benar-benar pahlawan yang luar biasa. Saya kagum dengan rangkaian keajaiban yang telah dilakukan Seiya. Tapi meski begitu, Seiya Ryuguin akan kehilangan orang lain yang sangat penting baginya. Ini bukan nubuat, masa depan sudah ditentukan. Kata-kata Dewa Kegelapan tiba-tiba terlintas di kepalaku. Dia jelas sedang membicarakanku. Dengan kata lain, dia mencoba memberitahuku bahwa hidupku akan berakhir sebelum kita menyelamatkan Isforia.
Sama seperti Putri Tiana dibunuh oleh Raja Iblis, aku juga akan. Aku mengepalkan tinjuku dengan erat. Masa depan sudah ditentukan. Jangan membuatku tertawa. Seiya akan menyelamatkanku. Saya hanya tahu dia akan melakukannya. Dan jangan berani-beraninya kamu meremehkanku seperti itu. Saya seorang dewi. Saya tidak akan menyesalinya bahkan jika saya mati dalam pencarian saya untuk menyelamatkan Isforia. Sementara saya dalam suasana hati yang tinggi berkat Seiya yang menyelamatkan saya, inilah yang sebenarnya saya rasakan, masih sangat tidak mengetahui masa depan mengerikan yang menanti saya.